Puji Tuhan, haleluya, selamat malam buat semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita pada malam hari ini kembali hadir untuk bisa berbagi kasih, supaya kasih Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang begitu sempurna, bisa menjadi bagian di dalam kehidupan siapapun Anda yang menyaksikan kami pada malam hari ini. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sempurna, kasih yang melampaui dimensi apapun, dimensi orang tua, dimensi ruang dan waktu, karena kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang ajaib, kasih yang perfect, sempurna, dan itu menjadi tujuan kami, menjadi doa kami, supaya kasih itu bisa tersampaikan kepada siapapun Anda pada malam hari ini. Doa kami supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan dan juga bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, Ibu Ayu, di mana beliau dulu juga berlatar belakang muslimah, dan pada waktu Ibu Ayu percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami mujizat yang bertubi-tubi, mujizat yang sangat-sangat luar biasa. Dan apa yang telah terjadi dengan Ibu Ayu, kita akan dengar secara lengkap dari beliau, bagaimana beliau bisa dari tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena kuasa yang begitu dahsyat, yang bekerja di dalam kehidupan daripada Ibu Ayu, sehingga dia boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Oke, kita sambut Ibu Ayu. Selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam, Pak Yusuf. Iya, apa kabar Ibu? Luar biasa. Haleluya, Ibu semakin dahsyat, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Ibu, terima kasih ya sudah mau hadir untuk berbagi kesaksian, berbagi kasih, berbagi kehidupan dengan teman-teman pada malam hari ini. Nah, Ibu bisa ceritakan dari awal bagaimana latar belakang Ibu dari Muslim, terus bagaimana Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, peristiwa apa yang terjadi, dan kemudian Ibu selanjutnya mujizat-mujizat apa yang Ibu alami setelah Ibu mempercayai Tuhan Yesus. Oke Bu, ayo silakan, waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh bersaksi di channel YouTube Pak Yusuf Manubulu. Malam ini dengan tema mukjizat setelah pindah. Banyak orang berpikir para muslim setelah pindah hijrah ini dari gelap menuju terang, dari Islam ke Kristen, itu selalu mendapat musibah. Tapi justru yang saya alami ini banyak sekali mukjizat dan pertolongan Tuhan. Saya lahir di Bangka, saya orang Muslim, saya ada turunan Chinese, jadi banyak orang mengira saya itu Chinese. Padahal saya hanya keturunan Chinese, tapi saya dibesarkan secara Islam sampai tahun 2013. Saya tidak sengaja berkenalan dengan seseorang. Dia bukan orang kampung halaman saya, dia orang perantau, buka usaha di kampung halaman saya di Bangka. Waktu itu HP saya rusak, dia buka konter HP. Jadi waktu saya mau perbaiki HP saya, orang Chinese ini, orang Manado ini penginjilan kepada saya. Dia cerita tentang Injil, tapi karena saya dididik secara Islam bahwa kami tidak boleh mendengar Injil, bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Jadi saya tentang orang ini. Tapi orang Manado ini benar-benar melakukan amanat agung. Jadi orang Kristen ini harus mencontoh orang ini dengan simpel, tapi dia dengan bisa menginjil kepada saya. Dia nggak putus asa, walaupun ditolak, tapi dia banyak akal. Akhirnya dia cerita begini, ada ustadz yang jadi pendeta. Nggak tahu kenapa hati saya penasaran, karena saya di lingkungan Melayu itu yang sering saya dengar adalah pendeta yang jadi ustadz. Kok ini ada ustadz yang jadi pendeta? Saya penasaran, saya bincang-bincang, akhirnya saya bilang, saya pengen ketemu kalau memang benar ada ustadz yang jadi pendeta. Akhirnya kami tukar nomor HP, berapa hari kemudian dia hubungi saya, bisa ketemu tapi di Jakarta. Saking penasaran tinggi, mungkin ini cara kerja Roh Kudus,
sehingga pokoknya saya pengen ketemu Ustadz ini yang jadi pendeta. Saya terbang ke Jakarta bukan pengen liburan, bukan pengen lihat Monas. Kalau orang kalau ke Jakarta pengen liburan, tapi saya pergi ke Jakarta tuh hanya pengen ketemu Ustadz yang jadi pendeta. Ya maksud hati mungkin bisa ngerayu Ustadz ini bisa kembali ke Islam. Akhirnya saya pergi tahun 2013, itu 7 tahun yang lalu. Saya datang ke Jakarta, diaturlah waktu ketemu di Mangga 2 Square. Waktu itu saya belum tahu namanya siapa. Waktu pertemuan itu barulah saya tahu bahwa nama beliau Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi ketemu saya langsung penginjilan. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini memang kalau ketemu Muslim memang mangsanya. Jadi ketemu saya itu langsung saya diinjilin, langsung dibuka perbedaan agama karena beliau latar belakang perbandingan agama. Dari beliaulah saya mengerti dan paham. Selama ini saya Islam, tapi saya nggak mengerti secara mendalam. Dari beliau ini saya banyak tahu tentang Islam. Hal yang membuat saya tertarik adalah tentang pengajaran perempuan. Mungkin karena saat itu saya perempuan, jadi beliau lebih banyak cerita perbandingan perempuan di Islam dan Kristen. Di Islam memang saya tahu boleh poligami, tapi saya nggak setuju. Walaupun saya Islam, tapi saya nggak setuju tentang poligami. Menurut saya poligami itu sama saja merusak anak perempuan orang. Karena nggak ada orang yang rela dimadu dan jadi madu. Yang benar-benar rela itu menurut saya mungkin perlu diperiksa kejiwaannya. Nah, di Kristen yang saya salutnya satu untuk selamanya. Nggak boleh diceraikan. Kedua, di dalam ajaran Islam boleh pukul istri. Di Kristen tidak boleh, walaupun bagaimanapun istri itu harus dikasihi. Jadi ajaran ini perbandingannya bagai langit dan bumi, jauh sekali. Yang ketiga tentang keselamatan. Di agama saya dulu masih mudah-mudahan, sedangkan di Kristen ada kepastian. Hal itulah yang membuat akhirnya saya takjub dengan pengajaran Yesus Kristus. Akhirnya saya bilang ke Pak Saifuddin Ibrahim, tidak ada paksaan, tidak ada iming-imingan, tidak ada dikasih duit, tidak ada apa, tidak ada rayu-rayu. Ini murni dari hati saya memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Akhirnya saya bilang ke Pak Saifuddin Ibrahim, saya menyerahkan diri untuk jadi orang Kristen. Saat itu juga saya katekisasi 1 bulan lebih. Akhirnya saya sendiri yang minta dibaptis, nggak ada paksaan juga dari manapun. Saya dibaptis oleh teman beliau, pendeta GBI di Pasar Baru. Saya dibaptis oleh Ibu Pendeta Rusti. Setelah dibaptis itu, saya kasih persembahan kepada pendeta yang baptis saya. Kenapa saya bikin inisiatif seperti itu? Karena waktu saya di Muslim, selalu berpikiran kalau orang masuk Kristen tuh pasti dikasih duit sama orang Kristen. Nah, saya nggak mau isu seperti ini. Saya nggak mau bahwa saya masuk Kristen dikasih duit sama pendeta. Saya inisiatif, saya mau kasih persembahan kepada pendeta ini. Pendeta yang baptis saya ini terkejut, baru kali ini dia baptis mantan Muslim dapat persembahan. Saya bilang, saya pengen gaya baru, saya nggak mau dinilai bahwa saya masuk Kristen, saya dikasih duit sama orang Kristen, saya bilang. Dan saya baca memang seharusnya orang kedar itu yang harus mempersembahkan hartanya di rumah Tuhan. Saya baca dalam Yesaya 60, 1-11 itu seharusnya orang-orang kedar yang sudah terima Yesus itu harus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hartanya di rumah Tuhan. Setelah saya dibaptis, saking euforia saya, saking senang, sukacita, tidak tertekan oleh di Islam. Sebelumnya saya sedikit harus lihat waktu, harus sholat. Pokoknya kita kalau di agama yang sebelumnya itu pokoknya tertekan deh dengan waktu. Kalau nggak sholat, masuk neraka. Kita sholat, tetap masuk neraka. Jadi serba bingung. Saking saya senangnya, saya tulislah ayat-ayat yang sangat menyenangkan hati saya di Mazmur. Lalu sampai kedengar teman saya, baca, lalu teman saya ini ngadu ke orang tua saya. Lalu ibu saya telepon. Apa benar saya sudah pindah agama? Saya jawab, iya, karena saya baca dalam Matius 10 ayat 32, kita harus mengaku di depan manusia. Kalau kita nggak mengaku di depan manusia, nanti Bapa di sorga tidak mengakui kita.
Itu yang melatar belakang saya berani mengatakan ke orang tua saya bahwa saya benar sudah pindah agama, dan saya berpikir kalau saya bohong pasti suatu saat ini akan kecium. Mendingan saya di depan daripada di belakang. Akhirnya ibu saya nggak percaya walaupun sudah dengar dari lidah saya sendiri. Akhirnya dia minta saya jemput di bandara. Saya dibawalah ke rumah tante saya di Bekasi. Sampai di Bekasi, saya sudah duga ini bakal saya disidang. Sampai di Bekasi ternyata sudah kumpul keluarga besar saya. Di antara keluarga besar saya ini ada om saya, sudah ustadz, sudah naik haji, sudah dakwah di daerah Bekasi. Jadi om inilah yang dipercayakan untuk bertanya kepada saya. Pertanyaannya udah basi lah menurut saya. Apakah saya masuk Kristen ini dikasih duit? Apakah saya sudah dicuci otak? Dan itu saya bilang enggak, murni dari hati saya, dan justru saya mencari pendeta ini, bukan pendeta ini yang cari saya. Om saya itu ngerayu saya terus. Dia bilang bahwa Islam itu agama yang paling benar. Orang di luar Islam itu masuk neraka jahanam. Pokoknya saya ditakut-takutin lah sama om saya ini. Tapi saya, walaupun 2 bulan saya jadi murid Pak Saifuddin Ibrahim, tapi saya sudah yakin. Akhirnya saya tolak tawaran om saya. Om saya akhirnya pakai cara halus membujuk saya untuk kembali ke Islam. Biasa cara orang Islam itu pakai jampi-jampi. Jadi om saya ini kasih air minum di gelas. Saya lihat dia jampi-jampinya. Dibacalah ayat kursi Al-Fatihah. Dipaksalah saya minum. Saya minum hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Besok paginya saya dapat kabar om yang kasih air minum ini meninggal. Meninggalnya tanpa sebab. Beliau tidak ada sakit. 7 tahun yang lalu tuh om saya tuh umur 43, masih muda sekali. Waktu sidang saya pun masih sehat walafiat, walaupun dia kesal sama saya, tapi bawaan orang Bangka itu ada bercanda-candanya. Masih ketawa-ketawa. Besok paginya jam 10 pagi saya dapat kabar berita bahwa om yang kasih air minum ini meninggal. Langsung heboh di keluarga saya. Dikiranya ilmu orang Kristen tuh hebat, luar biasa. Ya memang hebat lah ilmu orang Kristen. Karena Alkitab bilang firman Tuhan, roh di dalam diri kita ini lebih besar. Asalkan kita percaya sungguh-sungguh. Jangan pernah ragu kalau sudah percaya. Jangan pernah dengar omongan orang. Jangan mudah diracunin lagi. Kalau sudah yakin itu yakin saja. Di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Maka dengan kejadian om saya ini, saya sudah melihat Tuhan tuh banyak melakukan pertolongannya ke saya. Makanya saya bisa sampai sekarang ini kuat sekali di dalam Kristen walaupun melewati banyak cobaan, karena saya sudah lihat Tuhan menolong saya di awal saya bertobat. Setelah om saya meninggal ini dapat kabar berita, saya ditakuti keluarga saya, tapi keluarga ayah saya, yang sidang saya ini yang di Bekasi keluarga ibu saya. Tapi keluarga ayah saya nggak puas, saya ditarik lagi ke Bangka. Ayah saya panggil 4 ustadz. Ustadz ini semuanya guru agama saya. Guru agama saya, ditanyalah saya, kenapa saya masuk Kristen. Saya ingat perkataan Pak Saifuddin Ibrahim kalau nyentil orang Islam itu. Jadi saya cukup tanya ke 4 ustadz ini. Menurut saya bilang, Pak Ustadz, wajar nggak seorang nabi menikahi anak umur 6 tahun? Langsung merah wajah Ustadz semua itu. Lalu bilang ke ayah saya bahwa saya sudah dicuci otak sama orang Kristen. Langsung Ustadz itu kabur dari rumah saya, nggak berani sidang saya. Nggak nanya-nanya lagi, langsung pamit pulang. Pamit pulang itu langsung ayah saya tampar saya. Saya nggak diakui sebagai anak. Saya anggap itu respon yang wajar. Saya nggak terlalu sakit hati karena saya sudah siap pikul salib semua. Saya anggap omongan ayah saya itu untuk memotivasi saya harus lebih sungguh, bahwa saya harus bisa nunjukin bahwa saya masuk Kristen ini nggak ikut-ikutan. Teman-teman sekolah saya menghina saya, ngejek saya murtad. Tapi saya mau bilang gini, 1000 orang menghina kita, itu nggak ngerubah nasib kita.
tapi satu orang yang mengajak kita percaya untuk menjadi pengikut Kristus itu jangan pernah ditolak. Itu yang bisa merubah nasib kita. Akhirnya saya telepon Pak Sudin Ibrahim bahwa saya pengen balik tetap di Jakarta karena kalau saya tinggal di Bangka, saya akan babak belur. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, dimuridkan sama Pak Sudin Ibrahim. Satu setengah tahun lah saya jadi murid beliau, lalu Tuhan percayakan saya untuk menjadi istri beliau. Pro dan kontra karena perbedaan umur cukup jauh. Saya dengan beliau, dengan pengalaman juga orang bilang takutnya saya tuh nggak seimbang dengan beliau. Tapi semua cara Tuhan kami sehingga jodoh, dan saya baca dalam Alkitab membuat saya itu cinta itu seiman, nggak harus seumuran. Yang membuat kita bisa mengerti, paham itu Alkitab. Itu yang bisa mengimbangi semuanya. Akhirnya kami menikah Juni 2014. Jadi sudah 6 tahun yang lalu pernikahan kami. 3 tahun kami melayani bersama dan beliau punya kerinduan pengen anak perempuan. Kami program anak, sudah segala macam kami pakai. Akhirnya kami Pak Sudin Ibrahim pelayanan ke Taiwan, saya menyusul itu pengen program anak, mau coba dokter di Taiwan. Sampai di Taiwan itu saya dibawa oleh teman Pak Sudin Ibrahim ke dokter kandungan. Saat saya mau periksa di dokter kandungan di sana, ternyata saya sudah hamil 7 minggu. Jadi justru nggak diprogramkan ini bisa jadi, kalau malah diprogram itu nggak jadi. Setelah saya tahu hamil 7 minggu, kami balik ke Indonesia, di Jakarta. Pas kehamilan saya 4 bulan, dokter di Jakarta, dokter yang sebelumnya saya program anak itu bilang bahwa bayi yang saya kandung ini laki-laki, karena dokter ini tahu bahwa saya sama Pak Sudin Ibrahim pengen anak perempuan. Jangan berharap lagi perempuan, karena sudah kelihatan monasnya, jarang kalau sudah laki-laki bisa berubah perempuan. Kalau perempuan masih bisa berubah laki-laki. Saya orangnya nggak putus asa. Saya tetap berdoa, walaupun tetap kehendak Tuhan lah yang jadi. Sampai usia kehamilan 8 bulan, saya harus menghadapi kenyataan Pak Sudin Ibrahim ditangkap di rumah 5 Desember tahun 2017 saat kondisi saya hamil 8 bulan. Saya nggak terlalu kaget karena sebelum menikah itu Pak Sudin Ibrahim sudah bilang ke saya, kamu siap nggak mendampingi saya? Karena saya bukan seperti pendeta yang lain-lainnya. Saya bilang saya siap. Makanya waktu polisi datang ke rumah, saya kan sudah jadi anak rohani beliau tuh, saya sudah tahu gaya penginjilan beliau. Jadi saya sudah nggak terlalu kaget suatu saat polisi datang ke rumah jemput Pak Sudin Ibrahim. Makanya waktu polisi datang ke rumah, tanya saya, boleh nggak suami ibu kami bawa? Saya jawab, boleh, silakan. Saya berpikir, kalau saya nangis, guling-guling di pasir juga percuma. Justru setan yang senang kalau kita gitu. Jadi kalau datang musibah tuh tenang aja. Jadi saya datang polisi itu tenang aja, santai. Justru kita tenang, iblis yang gemetar. 5 Desember ditangkap, besok paginya saya dampingi beliau di BAP, diperiksa. Siang jam 12 itu datang jenderal dengan 2 ustadz, saya disuruh keluar. 1 jam lebih mereka ngobrol, akhirnya mereka keluar, saya baru boleh masuk. Saya tanya ke Pak Sudin Ibrahim, apa maksud kedatangan jenderal ini? Pak Sudin bilang, kalau Abi kembali ke Islam, ngucapin syahadat, kasus ini ditutup dan Abi bisa bebas. Tapi Abi tolak tawaran ini. Kamu nggak marah kan? Saya bilang, enggak. Justru Ayu tahu pasti Abi bisa ngambil keputusan yang tepat sekali. Ayu mendukung sekali. Akhirnya kasus ini berlanjut. Dan bulan Januarinya tahun 2018 saya harus melahirkan sendiri, dan puji Tuhan anak kami perempuan. Walaupun di balik semua musibah ada Tuhan buat senang sukacitanya dengan kelahiran putri yang selalu didamba-dambakan. Dikasihlah nama anak ini
Goldemer Putri Ibrahim. 25 Januari 2018 saya melahirkan putri ini. 1 minggu setelah melahirkan, saya harus fight mendampingi beliau. Saat itu harus sidang karena sudah 2 bulan di dalam penjara, di dalam Polda. Saya dampingi beliau, walaupun orang bilang sebelum melahirkan 40 hari itu nggak boleh keluar rumah, tapi saya melanggar semua adat istiadat, karena saya sebagai istri penolong tuh harus mendampingi suami. Kita harus siap, sigap, jangan dikalahkan dengan keadaan, jangan jadi wanita tuh, jadi istri tuh lemes, lesu, harus siap. Apalagi jadi istri penginjil itu harus siap. Saya dampingi Pak Sudin Ibrahim sidang, kadang Goldemer itu saya bawa ke ruangan sidang, 14 kali sidang. Setiap sidang itu selalu rame FPI, tapi saya nggak pernah mundur, nggak pernah takut. Kasih yang sempurna melenyapkan rasa ketakutan. Mata boleh sipit, tapi iman jangan sipit. Jadi orang Kristen tuh jangan pernah iman tuh sipit. Jaksa tuntut kasus Abi ini 5 tahun, hakim putuskan 4 tahun. Tapi lucunya di persidangan itu ada ustadz yang melaporkan Pak Saifuddin Ibrahim. Waktu sidang keberapa itu saya lupa, dia tepuk saya dari belakang. Waktu itu saya gendong Goldamer. Dia tanya saya, susu anaknya merek apa? Saya jawab Morinaga. Berapa 1 kaleng? Saya jawab 250.000. Ustadz itu kasih saya uang 250.000. Dia tanya lagi, pulang naik apa? Saya bilang naik Grab. Dikasih ongkos 50.000. Jadi saya waktu sidang itu dapat untung dari orang Islam 300.000. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan, pertolongan itu bisa dipakai siapa saja. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, janji Tuhan itu nggak pernah meleset. Jadi kekayaan orang fasik pun akan datang kepada kita. Jadi orang Islam pun bantu saya untuk beli susu anak saya. Itu luar biasanya. Saya lihat dalam persidangan Pak Sudin Ibrahim, walaupun FPI rame, tapi tidak sehelai rambut saya pun jatuh. Mereka nggak pernah cuil saya, nggak pernah ganggu saya. Justru setiap saya lewat di ruang sidang, mereka kasih saya jalan. Walaupun saya mata sipit, orang Chinese, tapi mereka nggak berani ganggu saya. Jadi kalau menghadapi mereka, para kader-kader tuh harus tampang berani, jangan takut. Pokoknya kalau kita berani dan percaya dengan firman Tuhan tuh mereka justru yang minggir, kasih kita jalan. Vonis 4 tahun, cukup tinggi. Kasus penistaan yang lain itu, kalau Ahok 2 tahun, Ibu Meliana yang di Medan, saya juga pernah besuk, itu 1,5 tahun. Tapi Pak Sudin Ibrahim ini 4 tahun, cukup tinggi. Kenapa? Karena beliau ini terkenalnya banyak memurtadkan orang. Mungkin mereka mau pengen bikin kapok Pak Sudin Ibrahim. Semua pendeta melarang saya untuk naik banding. Karena kalau naik banding, takutnya kasus ini akan dibikin rumit lagi, bisa ditambah hukuman. Tapi saya berdoa. Doa saya itu jawabannya lain dari pendeta yang lain. Jadi saya bilang ke Pak Sudin Ibrahim, doa saya bilang, kita harus naik banding. Tapi jangan kasih tahu orang. Kenapa ya saya bilang ke Pak Sudin Ibrahim, jangan kasih tahu orang, saya nggak mau terlalu banyak omongan, akhirnya menyudutkan saya, itu bikin saya stres. Saya bilang, kalaupun keputusan tinggi, saya siap kok menunggu Abi, saya bilang gitu. Akhirnya Abi tanda tangan, saya naik banding, keputusan tetap 4 tahun, tapi saya nggak putus asa, nggak kecewa, saya tuh memang orangnya penasaran tinggi. Lihat perjalanan saya, saking penasaran pengen lihat Ustadz yang jadi pendeta, saya aja terbang dari kampung halaman saya ke Jakarta. Jadi saya orang itu memang penasaran tinggi. Mungkin inilah jodoh saya dengan Pak Sudin Ibrahim. Sama-sama berani, sama-sama orangnya berpetualang. Memang umur kami beda jauh, tapi mungkin di sisi ini yang Tuhan mencocokkan kami, punya keberanian yang sama, punya mental yang sama. Akhirnya saya maju sampai kasasi, saya menunggu keputusan kasasi itu 2 bulan, dan hampir sebenarnya saya lupa bahwa saya sudah ngajuin kasasi, dan tiba-tiba saya dapat kabar
dari pengacara saya bahwa permohonan kasasi saya itu diterima. Sehingga masa hukuman Pak Asbiudin Ibrahim turun jadi 2 tahun. Setelah saya tahu turun 2 tahun, saya urus PB, sehingga urus PB ini juga sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susahnya karena kasus ini penistaan agama, saya harus minta tanda tangan sama RT RW setempat warga dekat daerah saya tinggal. Dan puji Tuhan semua, walaupun lingkungan Betawi, RT RW saya tidak mempersulit saya, karena saya juga menjalin hubungan yang bagus dengan tetangga kiri kanan saya, walaupun waktu malam penangkapan pun mereka nggak pernah anarkis sama saya. Sehingga PB ini berjalan lancar dan Pak Asbiudin Ibrahim bisa keluar lebih cepat, hanya 1 tahun 4 bulan di penjara. Tapi saya mau cerita, sebelum saya tahu 4 tahun berubah jadi 2 tahun, saya berpikir seperti ini. Saya sebagai mantan muslim, saya nggak mau musibah ini membuat orang jadi beban kepada saya. Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, saya nggak mau jadi orang yang minta-minta. Saya mau tetap jadi berkat. Akhirnya malam itu Tuhan nuntun saya untuk saya ambil laptop. Laptop ini padahal lucunya Pak Asbiudin Ibrahim sudah beli untuk saya tahun 2016, tapi baru saya pakai 2018. Karena saking laptop ini canggihnya, dibeli Apple, saya terbiasa Toshiba. Jadi saya nggak pernah pakai nih laptop ini. Malam itu Tuhan suruh saya untuk mengetik semua perjalanan hidup saya dari awal terima Yesus sampai saya mendampingi beliau. Dalam 1 minggu, jadilah sebuah buku. Itu mukjizat yang luar biasa. Pada saya sekolah hanya tamat SMA, tapi Tuhan mampukan saya untuk nulis buku. Saat buku ini udah jadi, udah selesai saya edit, saya mau cetak buku, nggak ada uang. Tapi saya nggak mau disponsorin orang. Nggak mau, walaupun waktu Pak Asbiudin Ibrahim masuk penjara itu, banyaklah para pengusaha telepon saya. Kalau saya kesusahan tinggal telepon mereka. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya mulai telepon, karena saya lihat dalam firman Tuhan, anak Tuhan tuh nggak boleh minta-minta. Kalau benar dia alat Tuhan, dia akan gerak sendiri, dia yang transfer sendiri tanpa saya minta. Jadi waktu saya nulis buku tuh nggak ada satu orang pun yang tahu sebenarnya saya nulis buku. Tiba-tibanya ada orang yang menghubungi saya, dia orang Pekanbaru, dia mau jenguk Pak Asbiudin Ibrahim. Saya atur waktu, ketemulah di depan lapas. Setelah saya jenguk, dia tanya ke saya, buku-buku Pak Asbiudin Ibrahim masih ada nggak? Saya jawab, masih. Akhirnya saya bawa ke rumah, dia beli buku-buku Pak Asbiudin Ibrahim dengan jumlah yang banyak, 5 judul. Judul yang pertama, buku Kenapa Saya Memilih Kristus. Kedua, lagi kosong, itu judulnya Dialog Saddam Hussein. Ketiga, buku Debat Kristen Islam. Keempat, Hai Anak-anakku. Dan kelima, Tidak Ada Nabi dari Arab. Jadi pengusaha ini beli buku Pak Asbiudin Ibrahim dengan jumlah yang cukup banyak. Setiap judul ini 100 buku, dibayar cash. Dan waktu saya nerima uang ini, saya takjub dengan karya Tuhan. Tuhan pakai orang ini untuk beli buku Pak Asbiudin Ibrahim, sehingga modal untuk saya cetak buku saya menulis buku Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus. Ini buku pertama saya tulis saat tahun 2018, sebelum hasil sidang 4 tahun itu. Saya tulis ini, saya launching, dan luar biasa saya, sehingga pokoknya saya nggak mau mundur ikut Yesus apapun keadaannya. Saya launching buku ini, saya nggak menyangka siapa sih saya ini, masih kecil bisa tulis buku, dan responnya cukup luar biasa. 3 bulan setelah saya launching buku ini, saya diundang ke Amerika, ngisi 1 bulan Natal, keliling 6 kota, hampir 1 bulan lebih saya di Amerika. Setelah pulang dari Amerika,
dapat berkat yang luar biasa lagi. Saya diajak gratis ke Israel, padahal waktu saya mau masuk Kristen, saya bilang ke Pak Spidin Ibrahim, saya pengen ke Israel. Tapi Tuhan jawab, suami harus masuk penjara dulu biar masuk ke Israel gratis. Setelah pulang dari Israel, saya baru menulis buku yang kedua. Ini The Miracle of Hijrah. The Miracle ini mukjizat setelah pindah. Jadi banyak sekali mukjizat yang saya alami, pertolongan Tuhan, walaupun suami dalam penjara, dalam keadaan terjepit, ditekan orang Kristen sendiri, ditekan orang Islam, tapi saya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Inilah kesaksian saya, sehingga saya bisa mengisi kesaksian malam hari ini, saya bisa kuat sampai hari ini. Saya mau pesan begini, ada pepatah Cina mengatakan begini, laki-laki itu diuji kalau lagi banyak uang, tapi perempuan, para istri itu diuji kalau suami terpuruk. Saya mau katakan, setialah apapun keadaan suami, karena ada berkat yang luar biasa. Di balik berkat, di balik masalah ada berkat, tapi di balik berkat itu ada ujian. Jadi harus hati-hati sebagai seorang istri, harus bisa memanage semua keuangan, memanage keadaan, dan harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah dengar omongan orang, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf, ini kesaksian saya, kiranya bisa jadi berkat. Saya kembalikan ke Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, puji Tuhan, luar biasa Ibu, terima kasih. Kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan berkarya secara ajaib di dalam kehidupan daripada Ibu Ayu, ya. Dan itulah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, mengulurkan tangan dan menjamah siapa saja yang mau buka hati, yang mau menerima dan mau percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Oke, pada malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi, ya, saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa jika Anda ingin memesan buku daripada karya Ibu Ayu, Anda boleh hubungi nomor handphone 0853 8827 0696. Ya, kami ulangi 0853 8827 0696. Ya, itu nomor diperuntukkan untuk chat, only chat, ya, WA. Only chat saja, jangan telepon. Karena takutnya itu pas lagi saya ngasuh anak, karena itu nomor saya sendiri, Pak. Karena sekarang sudah punya anak 2, repot, kadang orang nelpon saya nggak angkat gitu. Takutnya nanti dibilang sombong lagi. Tapi kalau WA, SMS pasti akan saya balas dalam keadaan waktu senggang. Baik, baik Ibu. Jadi ada berapa buku sekarang yang tersedia Ibu? Yang ready ada 6, mungkin yang satunya minggu depan sudah selesai cetak. Oh, yang satunya berarti minggu depan selesai cetak ya. Jadi ada 7 jenis buku ya Bu ya? 7 judul ya? Ya. Oke teman-teman, jadi only chat ya, atau enggak bisa hubungi nomor WA kami supaya kami bisa koordinasikan untuk pengirimannya. Ya, puji Tuhan, di tempat kita sedikit lagi ada gangguan ini sinyal internet, jadi mohon sabar ya teman-teman yang ingin masuk berdiskusi, mohon kesabarannya. Karena di tempat kita sedikit lagi ada gangguan untuk teknikalnya. Oke, kita lanjut sedikit. Jadi Ibu Sarah dengan orang tua saat ini bagaimana Bu kondisinya? Sekarang hubungan saya dengan orang tua sudah baik dan mereka sudah melihat bahwa saya masuk Kristen itu sungguh-sungguh. Mereka sudah melihat bagaimana saya ngurus suami di penjara. Mereka melihat sendiri bagaimana perjuangan saya itu. Akhirnya sekarang hubungan sudah baik. Kadang orang tua saya datang ke sini ngurus cucunya.
Jadi jangan pernah takut lah orang tua ngelupain, yang nama anak tuh nggak mungkin dilupain. Jadi itu hanya emosi sesaat. Jadi jangan pernah takut pikir nggak dapat warisan, jangan pikir nanti dibuang keluarga. Omongan itu akan terlontar, tapi jangan pernah mundur. Saya mau kasih saran, karena kalau kita sungguh-sungguh, nanti Tuhan akan buat pulih semua hubungan jadi baik. Amin. Ya. Karena Tuhan pasti mengatur yang terbaik ya buat anak-anaknya ya, Bu. Iya, Pak. Ya, jadi Roma memang 8, harus pikul salib dulu. Betul, ya. Roma 8 ayat 28, Tuhan Yesus turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, itu adalah sebuah janji yang sangat pasti, dan kita sudah dengar sendiri bagaimana Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai Ibu Ayu, walaupun Ibu Ayu sempat artinya menjadi sendirian karena Pak Ibrahim harus menjalani hukuman tahanan, tapi kuasa Tuhan, tangan Tuhan, kasih Tuhan begitu bisa dirasakan, dan itu tidak mungkin bisa disangkal ya Bu ya. Iya. Dan itu yang sangat menguatkan Ibu dan menjadi Ibu semakin yakin kepada Tuhan Yesus ya, Ibu. Iya, betul sekali Pak. Justru kita dikasih masalah, kita di situ melihat mukjizat dan tangan Tuhan bekerja. Kalau kita sering menghindar dari masalah, bagaimana kita mau lihat, mau yakin Yesus itu Tuhan. Jadi jangan menghindar dari masalah. Iya, betul. Jadi kita harus hadapi ya, dan Tuhan Yesus kan sudah bilang bahwa kita harus pikul salib, dan salib itu adalah memang apalagi masalah ini bukan masalah yang istilahnya terjadi karena sebuah keputusan yang salah atau sebuah kebodohan yang dilakukan oleh manusia, karena banyak sekali manusia yang artinya mengalami masalah karena istilahnya dalam kebodohan gitu loh. Artinya salah memilih pasangan, atau salah memilih pekerjaan, atau salah mengambil keputusan sehingga terjadi masalah di dalam hidupnya. Nah, itu adalah sesuatu yang istilahnya masalah-masalah seperti itu saja harus dihadapi, apalagi masalah yang memang artinya datang karena pikul salib, karena kebenaran. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Ayu tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen harus berani untuk menghadapi segala risiko. Karena itu memang merupakan ketetapan firman Tuhan, bahwa kita harus pikul salib dan sangkal diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan setia. Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi selama ini dari keluarga sudah ada yang mengikut jejak Ibu apa bagaimana, Bu? Bu Ayu. Adik saya sebenarnya sudah ikut saya. Dulunya dia tinggal bersama saya, abang saya juga pernah tinggal bersama saya. Tapi setelah Pak Saifuddin Ibrahim masuk penjara, dulu abang saya itu sopir saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Adik saya ikut sekolah di sini. Mereka senang udah ke gereja dan hafal setiap khotbah habis. Dan mereka setiap masuk gereja selalu taruh kasih persembahan. Tapi setelah mereka balik ke Jakarta, mereka nggak seberani saya mentalnya. Akhirnya mereka kembali lagi ke Islam, menyangkal bahwa mereka sudah jadi orang Kristen. Nah, lucunya adik saya kan kembali kerja di kampung halamannya di Bangka. Dia kerja di salah satu wisata ikon Kota Mentok, itu Wisma Menumbing, Bukit Menumbing, itu bekas Soekarno-Hatta. Nah, di situ memang orang terkenalnya sering banyak penunggunya. Adik saya itu penjaga di situ, sering sakit-sakitan dan kerasukan. Yang lucunya waktu di Ruqyah, adik saya ini ngaku ke ustadznya bahwa dia agamanya Kristen. Lalu dia tanya ke saya, nama adik saya Pipit. Pipit sering ke gereja. Memang saya bilang Pipit udah jadi orang Kristen. Dia nyangkal aja ke emak. Saya bilang
nggak pernah ke gereja, padahal di sini ke gereja kok. Iya, 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 iya. Itu masa transisi ya, masa peralihan ya. Iya. Nanti juga Ja- doakan saja satu waktu nanti pasti akan berani. Ya, karena Iya, iman itu kan bertumbuh dari paling bawah, kemudian dia semakin naik perlahan-lahan dan kemudian akan menjadi iman yang sempurna. Dan pada saat dia sudah mulai bertumbuh, dia pasti akan berani untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam Wahyu amin. 21 ayat 8, orang-orang yang penakut itu akan dilemparkan ke dalam neraka, ya. Kita harus berani menyaksikan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kasihnya berlimpah-limpah. Itu sebab apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menuju ke salib. Penderitaan, cacian, makian, dan segala macam hal-hal yang begitu kecil terjadi kepada dirinya. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sesuatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu lautan kasih. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sangat baik. Sekalipun begitu banyak orang yang membenci Tuhan, sekalipun bangsa Israel menolak Tuhan, mereka di depan Pilatus mereka berkata, salibkan dia. Salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Padahal setiap hari Tuhan Yesus berbuat baik. Setiap hari Tuhan Yesus buat mujizat kepada bangsa Israel. Setiap hari yang tidak punya makan, Tuhan kasih makan. Yang punya masalah, Tuhan tolong. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mati, Tuhan bangkitkan. Semua persoalan di dalam Kisah 10 ayat 38. Segala sesuatu dijadikan baik oleh Tuhan. Tuhan Yesus memusnahkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka rame-rame menolak Tuhan. Mereka katakan, salibkan dia. Pilatus pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, maukah kalian aku membebaskan raja orang Yahudi atau Tuhan membebaskan Tuhan Yesus? Mereka berkata, tidak, kami tidak mau. Kami tidak mau. Inilah kenyataannya bahwa dunia ini dikuasai setan. Dunia ini benar-benar diliputi dengan kegelapan. Tuhan yang begitu baik, yang menolong, yang menyembuhkan, yang membangkitkan kematian. Mereka dari kematian. Tetap saja manusia tolak. Bangsa Israel adalah satu contoh yang jelas. Mereka berkata, kami tidak mau dia. Yang mereka minta siapa? Barabas. Barabas itu adalah pembunuh. Disalibkan karena pembunuh. Nah, di sini adalah suatu kenyataan kepada kita bahwa iblis itu sebetulnya lebih suka pembunuh. Manusia itu lebih suka pembunuh. Manusia itu lebih suka setan, lebih suka iblis daripada Tuhan. Nah, ini harus hati-hati. Hati-hati kita, ya. Jangan sampai salah di dalam memilih keputusan. Karena ingat baik-baik, menuju kepada kekekalan itu hal yang paling utama. Hal yang paling esensi di dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah memilih keputusan. Tuhan sudah turun dari surga untuk datang merangkul, untuk datang mengangkat kita, memindahkan kita dari dunia yang penuh dengan kematian ini. Tapi kita tetap, banyak sekali manusia yang tetap mengeraskan hati, tetap menolak. Kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Dan ini adalah satu kenyataan bangsa Israel. Bawa turun itu Barabas, kami mau Barabas. Bebaskan Barabas buat kami. Padahal Barabas seorang pembunuh. Mengerikan sekali cara hidup manusia pada saat pikiran mereka selalu hanya mengedepankan pembenaran. Karena menurut mereka, Tuhan Yesus dianggap setan. Nah, ini hati-hati nih. Saya lihat, ini kalau manusia tidak hati-hati, ini permainan setan begitu hebat yang membuat manusia hilang keselamatan, manusia tidak memiliki keselamatan. Tuhan sudah mengulurkan kasih-Nya dengan berbagai cara. Tuhan utus nabi-nabi sebelum dia turun ke dalam dunia. Tuhan utus hakim-hakim. Tuhan utus raja-raja di Israel. Tetap aja bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras tengkuk. Karena apa? Karena mereka selalu mengedepankan pikiran mereka, otak mereka. Mereka selalu pikiran mereka yang mereka utamakan. Nah, ini bahaya sekali, ya. Buka hatimu, teman-teman.
Buka hatimu, Tuhan Yesus sangat baik. Sekalipun mereka, Tuhan Yesus berhadapan dengan cacian, makian, pukulan, bahkan hal-hal yang begitu menista terhadap Tuhan itu sendiri. Tetap Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, lautan kasih. Anda mau cari di mana pribadi seperti Tuhan Yesus? Tidak ada pribadi yang lebih baik dari ini. Ya, itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan lautan kasih. Semua kejahatan yang ada di dalam manusia dikalahkan dengan kasih-Nya. Semua waktu kejahatan, pembunuhan, perampokan, semua kenajisan, percinaan, kekotoran, semua. Pada saat bertemu dengan lautan kasih, maka itu semuanya dikalahkan. Karena apa? Kasih jauh lebih besar. Kasih mengampuni. Kasih mengampuni. Kejahatan hanya bisa menghukum. Kejahatan terus menghukum. Kejahatan terus menghadirkan kematian. Kejahatan terus menginginkan pembunuhan. Itulah yang terjadi. Hati-hati teman-teman. Ya, jangan sampai Anda mengira bahwa Anda sudah memiliki Tuhan, tapi ternyata salah. Ya, karena ini sudah menjadi contoh yang sangat jelas. Bangsa Israel itu sangat menolak Tuhan. Sangat menolak Tuhan, sangat menentang. Mereka lah yang membawa Tuhan Yesus ke tiang gantungan salib. Karena apa? Karena kebodohan pikiran yang begitu kuat dirasuk setan, diikat sama setan mereka. Mereka tidak sadar pada waktu itu. Mereka pikir adalah bangsa Israel berpikir mereka orang yang beragama. Kami punya hukum Taurat. Kami punya Musa. Siapa dia? Siapa dia? Dia cuma anak tukang kayu. Dia cuma anaknya Yusuf dan Maria. Mereka melihat dengan menggunakan otak, tidak mungkin. Yusuf dan Maria bisa melahirkan Tuhan Juru Selamat, tidak mungkin. Dan itu terjadi terus dari masa ke masa sampai saat ini. Dan ini mengerikan sekali. Karena apa? Karena terus setan mengikat, merasuk pikiran manusia, membelenggu pikiran manusia, yang terus mengedepankan pembenaran. Oh, pikiran kami yang benar. Tidak mungkin Tuhan pakai kolor. Tidak mungkin Tuhan begitu lemah sampai mati di salib. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi Anda semua. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sangat baik. Tidak ada satupun kejahatan yang mampu mengalahkan kasih Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau manusia, jangankan orang lain berbuat kejahatan. Orang muka asam sedikit saja, kita sudah tersinggung. Kita tidak terlambat ditegur saja, kita bisa tersinggung. Kita bisa marah-marah. Bahkan kadang-kadang orang tidak buat salah pun, kadang-kadang kita bisa marah-marah sendiri. Itulah manusia. Tapi Tuhan Yesus, manusia membunuh dia pada waktu itu. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Itulah Tuhan. Tidak ada pribadi manusia yang seperti ini. Jadi mana mungkin bisa dibantah kalau dia Tuhan? Mana mungkin itu tidak mungkin bisa dibantah. Karena tidak ada manusia yang punya sifat dan karakter seperti itu. Itu karakter ilahi. Tuhan yang menciptakan manusia yang penuh dengan lautan, penuh dengan kasih sayang. Makanya kita sama-sama tahu dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke? Kalau kita mau bertemu dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dialah orangnya, dialah pribadinya, dialah itu Tuhan. Oke teman-teman, saya minta maaf karena tadi cukup lama ini ada gangguan teknik, sehingga kita baru mulai masuk ke diskusi karena tadi belum bisa diskusi ya. Jadi teman-teman yang mau masuk silakan, linknya kami sudah taruh di kolom komentar, di layar deskripsi ya. Silakan Anda bisa masuk di situ di layar, linknya kami sudah taruh di layar deskripsi. Oke, sebelum kita berdiskusi, saya ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan sebagai tata tertib supaya kita diskusi yang sehat, ya, diskusi yang bermartabat,
yang intelektual. Jadi tidak ada diskusi-diskusi yang saling menghakimi atau saling menghina atau saling menjatuhkan kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Kalau ada seperti itu, maka saya akan keluarkan dari diskusi, ya. Jadi tolong teman-teman kita patuhi supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita, ya. Dan juga tidak ada kata-kata yang saling ngegas pada saat narasumber berbicara, yang bertanya itu harus berdiam diri dulu. Jadi saling memberikan ruang, ya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, kalau misalnya narasumber sudah memberikan jawaban, ya saya berharap itulah yang Anda boleh terima. Kalau Anda tidak yakin, tidak apa-apa. Itu tidak ada yang paksa. Nah, saya berharap tidak untuk kita menjadi diskusi debat kusir, ya. Kalau Anda tidak yakin dengan jawaban daripada narasumber, ya silakan Anda tinggalkan link ini, ya, karena tidak ada yang paksa Anda. Jadi kita tidak terjebak dengan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat, ya. Jadi silakan Anda bertanya atau Anda memberikan komentar, silakan, tapi jangan dengan tujuan untuk memaksakan kehendak. Ya, kita di sini berdiskusi. Kalau narasumber sudah memberikan jawaban, ya silakan. Kalau Anda mau terima, ya silakan. Tapi kalau Anda tidak mau terima, ya juga tidak masalah. Anda kalau terus mau berdebat, ya minta maaf ya, saya akan keluarkan. Karena apa? Karena kita tidak membutuhkan ruang ini. Kita akan pakai untuk mendatangkan manfaat yang sebaik mungkin. Oke, kita terima dulu Pak Tomat. Selamat malam. Selamat pagi Pak Tomat. Pak Tomat ini di Amerika kayaknya. Selamat pagi. Ya. Selamat malam di sana. Shalom. Ini Shalom, dari Atlanta. Shalom. Saya rasa Ibu masih ingat. Dari gereja GBI New Life Church. Pendeta Pak Andre sama Ibu Elina. Masih ingat? Iya, masih ingat saya. Gimana, baik-baik Bu? Puji Tuhan, baik Puji Pak. Tuhan. Iya, saya udah berapa kali dengar ini kesaksian Ibu ini sangat diberkati. Ada kesaksian di Philadelphia dan beberapa video. Selalu saya ikuti. Dan saya cuma mau bilang ini Bu, Ibu jual buku kan, yang buku itu. Tolong yang buku yang mungkin yang Ustadz Situmorang yang bilang kalau baca ini gemetaran. Buku yang ini? Iya. Ini saya bayar sama satu lagi untuk Pak Cabe. Nanti kasih nomor teleponnya saya. Iya, untuk Pak Cabe. Please. Oke, siap. Iya. Itu aja Bu ya. Shalom dan maju terus. Maju terus. Salam dari Atlanta. Amin. Ya. Siap, Terima Atlanta. Iya, Pak Tomat, terima kasih Pak Tomat. Terima kasih. Maju terus. Ya. Puji Tuhan Pak Tomat ya. Iya, nanti besok lagi lah kalau bisa masuk. Oke. Nggak ada komentar, Pak. itu aja komentar saya. Mantap. Ya, nanti kasih itu, saya tahu nomor WA-nya kan, nanti saya kasih di situ, kasih tahu berapa harganya nanti. Pokoknya untuk Pak Tomat, itu teman saya itu, walaupun belum ada kontak, tapi saya yakin di waktu mendatang Tuhan akan menggerakkan sedikit lagi. Dia mau cerita ketuhanan itu aja. Kalau saya melihat dia punya video-video pertanyaan, selalu ditekankan ketuhanan. Dia sangat sulit mempercayai bahwa Tuhan itu Yesus. Tuhan itu Yesus itu Allah, itu aja. Dia selalu pikir Yesus itu adalah nabi, begitu, manusia biasa. Ya. Tapi saya yakin dan percaya di satu kali kelak nanti Tuhan akan menggerakkan hati dia. Amin. Itu aja ya. Amin. Terima kasih banyak. Amin, Pak. Ya. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Ya. Pak. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Ya. Ya, jadi teman-teman ini kalau suaranya delay mungkin bisa kasih input ya, kasih info ke kita karena sepertinya kayaknya ini kita lagi terus maksimalkan karena sinyal lagi kurang mendukung ya. Di layar kami sudah tampilkan buku-buku dari karya Ibu Ayu. Ya, bagi teman-teman yang menginginkan, yang membutuhkan,
silakan ke chat ya, only chat ya, only chat ke nomor 0853 8827 0696. Oke, 0853 kami ulangi 8827 0696 itu only chat ya, chat aja. Jadi mohon tidak menelpon ke situ karena Ibu Ayu juga punya kegiatan kadang-kadang tidak bisa menjawab telepon secara langsung ya. Oke teman-teman, ada beberapa buku sudah ditampilkan tadi, ya silakan Anda yang minat bisa hubungi ke situ. Oke, kita terima penelpon Ibu Jasmine. Ibu Jasmine, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam. Selamat malam Bu Ya. Sarah. Selamat pagi Amerika. Oh, Malam di Ibu Amerika ya? Jasmine. Saya di Jakarta. Hah? Oh Jakarta, oke Ibu Bu, silakan. Jasmine Bunda Jakarta, Sarah Ibu. kelihatan tambah gendut nih. Mukanya penuh sekali, pipinya tembem. Siapa muka saya, Bu? Iya, kelihatan tambah makmur ya. Soal lagi ngisi lagi nih anak ketiga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Jadi corona Jasmine, ini produksi anak. Oh, iya. suaranya bisa dibesarin sedikit Ibu. Terlalu Begini kecil sudah suaranya kedengaran, Ibu. Pak? Begini sudah. Hah? Pak? Begini sudah, Pak? Mic-nya didekatin ke mulut, Bu. Mic handsetnya didekatin ke mulut. Begini supaya sudah bisa kedengaran, lebih. Pak? Ya, ya. Ya. Itu tadi kecil, Bu. Oh ya, sudah kedengaran Pak sekarang? Kecil lagi ya, Bu. Kecil ya? Ya. Biasanya apa coba Ibu punya handset dicabut dulu baru dicolok ulang, Bu? Saya tidak pakai handset, Pak. Oh, nggak pakai pantasan headset. ya. Bagaimana masih kecil, Pak? Ini sudah lumayan. Udah. Oke, silakan Ibu. Mungkin Ya. kalau saya mesti tekan dikit kali ya. Ya, Oke, ditekan dikit, Bu. Ya. Agak besar sedikit suaranya. Oke, baik. Ini gini nih Bunda Sarah. Aku pengen Ya. tahu nih. Di sini sesama wanita nih ya, perasaan wanita aja Ya. nih. Itu waktu pertama kali Bunda ketemu Abi, itu kan Iya. maaf nih, Abi kalau Abi dengar sorry ya Abi sorry nih minta maaf nih. Iya, dengar Abi ada di sebelah. Pengen tahu aja. Pertama kan Bunda sama Abi kan beda umur lumayan ya, cukup jauh. Ya, beda umur 27 tahun. Iya, kemudian yang kedua Abi kan mantan muslim, pria muslim kan biasanya punya maaf ya Abi, maaf. Pria muslim itu kan tukang bohong gitu ya. Wah, kadang-kadang walaupun masuk Kristen juga kan waktu Bunda pertama ketemu pasti kan nggak langsung percaya gitu kalau si Abi ini benar-benar Buddha atau punya latar belakang. Nah, gimana caranya Bunda tuh meyakinkan kalau ini benar-benar Abi itu benar-benar jujur dan Bunda yakin bahwa Abi ini benar-benar dari Tuhan gitu untuk mendampingi kehidupan Bunda selanjutnya. Nah, itu caranya gimana tuh Bunda? Saya itu memang orangnya penasaran, Bu. Waktu saya ketemu sama Pak Saifuddin Ibrahim di Mangga 2 Square, perjalanan saya bukan sampai situ aja. Saya nyelidiki Pak Saifuddin Ibrahim. Saya itu tipe orangnya penasaran tinggi. Saya datang ke pesantren beliau. Nanti Pak Yusuman dulu bisa tampilin foto saya waktu saya nyamar masuk pesantren. Lupa saya kirim ya. Ntar ya, Bu. Saya nyamar ke pesantren Pak Saifuddin Ibrahim. Saya jadi orang Islam. Saya nyamar, benar nggak Pak Saifuddin Ibrahim ini dulunya Ustadz? Saking begitu penasaran tingginya, saya itu ke pesantren. Saya datang ke keluarga istri pertama Abi. Ke Jepara pun saya selidiki. Dan ke Bima terakhir. 3 kota ini saya selidiki semua. Hebat bener. Ya, ada foto saya ke Zaitun, ntar dulu saya kirim ke ini Bang Rey. Tunggu ya Bu ya. Foto saya nyamar jadi orang Islam ke pesantren Abi. Iya. Ntar dulu, tunggu ya Bu. Bang Rey, saya udah kirim. Ya, sudah. Coba dilihat dulu. Saya itu segitunya, Bu. Saya tuh memang orangnya nggak mudah percaya sama orang. Saya tuh tipenya lihat dulu. Makanya saya tuh
kenal sama Abi itu sama orang Manado nih bilang Ustadz jadi pendeta. Saya tuh nggak begitu saja omongan, makanya saya pengen datang ke Jakarta. Benar nggak omongan orang ini? Setelah ketemu Abi, saya datangin juga ke pesantren Abi, ke Jepara. Ini, saya nginep di hotel Abi, itu Wisma Zaitun. Satu lagi ada di Tugu. Saya foto di Universitas Al Zaitun. Saya selidiki, saya tanya ke guru-guru di situ. Saya sebagai tamu orang Islam, saya tanya, benar nggak Abi itu guru besar? Benar nggak ngajar perbandingan agama, jadi guru ahli di sana? Ternyata benar. Saya selidiki ke Bima, benar nggak orang tuanya pendiri? Ya, fotonya sudah ada ya di YouTube, di layar YouTube ya. Pendiri Muhammadiyah. Saya tuh selidiki Abi tuh sampai ke keluarga istri yang sebelumnya aja saya selidiki, Bu. Benar nggak Abi ini termasuk kategori bohong nggak? Ternyata dia tipe orang yang paling jujur sedunia. Oh, hebat. Jadi kesaksian dia itu nggak ada bohongnya. Saya sudah selidiki semua, Bu. Baik. Foto saya di Jepara itu ada, cuma saya nggak simpan lagi di HP yang lama. Saya berdiri di tubuhnya di RA Kartini itu. Oh iya, oke. Kemudian nih Bunda, yang kedua nih, setelah menikah dan Abi masuk penjara, nah terus kan Bunda ngelahirin tanpa Abi di samping kan, nah itu masa-masa penderitaan itu, masa-masa tanpa Abi itu Bunda ditemenin sama siapa? Pengen tahu aja nih. Oh, saya punya anak-anak rohani saya punya anak didikan juga. Karena kenapa saya harus ditemani orang supaya jangan ada isu yang berkembang. Saya ini kan masih muda, Bu. Ditinggal suami pasti takut ada omongan-omongan. Jadi supaya tidak terjadi itu, kami nyekolahin ada berapa anak di STT. Kami sponsor mereka. Saat Abi masuk penjara, saya tarik untuk tinggal di rumah. Mereka lah membantu saya ngurus anak saya, bantu saya ngantar makanan. Kalau saya diundang pelayanan, mereka yang mewakili saya ngantar makanan. Jadi seminggu 3 kali itu saya tetap antar makanan sama Abi. Oh iya, baik, luar biasa ya. Saya kagum banget nih Bunda, benar-benar deh patut dicontoh. Memang benar kata orangnya bahwa di balik pria yang hebat selalu ada wanita yang hebat. Wanita-wanita Kristen yang luar biasa. Semua harus mengikuti dan mencontoh ini. Bunda Sarah punya kehidupan luar biasa. Oke, saya rasa segitu aja Bunda Sarah. Mungkin yang lain mau masuk. Terima kasih Pak Manubulu. Terima kasih Bunda Sarah. Salam buat Abi. Maaf ya. Ya, ada Abi dengar. Ya. Jadi sebelah saya. Ya. Ibu Jasmine, terima kasih ya. Oke, kita pindah ke Fernando. Fernando, selamat malam, Pak Fernando. Malam Pak, malam. Malam, silakan. Halo. Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya mau ngobrol sama Pak suaminya Ibu kan, tapi kemarin itu nggak sempat, nggak dikasih masuk sama Pak Manubulu waktunya. Saya tanya jadi sama Ibu. Ini? Saya mau tanya sama Ibu, pasti ada pertanyaannya loh Bu. Sebenarnya saya mau kasih ini semangat sama Pak Saifuddin, bahwa sekarang kan nih gonjang-ganjing masalah orang murtadin itu ya. Tapi saya mau kasih semangat buat Pak Murtadin. Saya sendiri salut sama dia. Bahkan pendeta-pendeta sendiri saya rasa belum ada deh yang seberani Pak Saifuddin itu masuk penjara sampai berapa tahun. Bahkan sang debater sendiri mereka keluar bahwa mereka bilang Murtadin begini begitu, tapi saya yakin nyali mereka masih belum berapa dengan dari Murtadin. Makanya saya bangga dengan Pak Saifuddin. Jadi saya ini mau menyampaikan ya Bu ya sama Pak iya Pak. Tetap semangat ya, tetap semangat sama Pak Saifuddin, karena kalau saya pikir ini rencana Tuhan besar bagi Pak Saifuddin. Ya. Amin. Ini Bu, saya mau nanya sama Ibu nih. Oh ya. Ibu mau ngomong apa Bu?
Enggak, saya mau jawab tadi Bapak. Kalau Pak Sudin Ibrahim itu dia nggak peduli omongan orang. Ada yang orang ngomong masalah mutabin, ribut masalah doktrin, dia nggak peduli omongan seperti itu. Yang fokus beliau ini adalah jiwa. Jadi mendingan dia penginjilan daripada sibuk ribut di media sosial masalah doktrin. Ada yang ngatain murtadin ini itu, dia nggak peduli. Hal-hal seperti itu tuh sepele, dari hal kecil ya. Memang saya bilang mental Pak Saifuddin memang harus kuat karena di dalam Kristen sendiri itu banyak gejolak, Bu. Tidak juga sembarang masuk. Makanya saya ini ada mau saya tanyakan. Ibu kan sebelumnya kan Muslim ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu mungkin sebagian Muslim belum tahu bahwa menjadi Kristen itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang juga. Mereka itu harus pikul salib. Pikul salib itu ya memang berat, dicambukin, disiksa, diapa semua itu seperti kita via dolorosa ya, jalan menuju salib itu. Iya, dibuang keluarga. Betul. Jadi apa yang Ibu persiapkan ya? Kalau Ibu udah tahu ini jalan Kristen, memang kita kan semua memikirkan bagaimana kita diselamatkan, tapi kan tidak segampang itu juga. Kita harus pikul salib. Ya, maksud saya apa yang Ibu persiapkan untuk menjadi orang Kristen sehingga Ibu siap pindah keyakinan. Apa yang Ibu pegang gitu, apa yang jadi Ibu pegangan Ibu saat ini? Oh, saya begini, waktu saya Islam aja saya berani, padahal waktu di Islam hal kekonyolan. Apalagi setelah saya jadi orang Kristen, tahu firman Tuhan. Jadi saya jadi nggak takut. Di Islam aja saya berani untuk hal yang kekonyolan, melawan orang tua, ini itu. Kok sekarang jadi orang Kristen, sudah tahu firman Tuhan, jadi mundur. Jadi itu yang membuat saya akhirnya berani menghadapi resiko, berani melewati tantangan semua ini. Itu naluri semua, Pak. Saya nggak ada mikir karena waktu saya di Islam saya sudah isu ini kan sudah sering dengar orang Kristen itu kalau masuk Kristen ini seperti ini. Jadi saya orangnya ngalir aja, Pak. Yang penting saya hadapi tipenya. Oke. Karena kan gini kan, Ibu tahu sendiri kalau kita sendiri jadi lurah aja ya, Bu ya, kita didemo berjilid-jilid. Untuk menjadi lurah aja artinya kita tidak diterima. Memang Kristen itu memang tidak diterima di bangsa Yahudi sendiri, tidak diterima Yesus itu. Jadi memang untuk pikul salib ya, kita harus pikul salib itu memang tidak segampang itu ya. Tapi inilah yang terjadi sama Ibu. Berarti kuasa Tuhan itu lebih besar ya kan gitu. Padahal kalau jadi Islam kita mau jadi lurah, mau jadi apa bisa aja, mau jadi gubernur. Gampang. Justru masuk Kristen itu ruang kerja kita jadi sempit, ruang peluang usaha tuh sempit, apalagi jadi seorang murtadin itu, kalau kita buka usaha tahu itu murtadin, orang murtad pasti sedikit pembelinya, tapi jangan takut hal-hal kayak gitu tuh. Tuhan sudah rezeki itu sudah masing-masing sudah Tuhan, tergantung kita inisiatif orangnya dan berdoa. Oke. Sampai situ aja, Bu. Saya mau Pak dulu, Bu. Saya tahu, Bu. Pak, saya terakhir ya, Pak ya. Saya mau mengucapkan terima kasih sebagai orang Kristen dari lahir. Saya banyak terberkati dengan kesaksian Pak Saifuddin dengan Ibu ya, tapi itulah jalan Tuhan. Sebenarnya saya juga merasa malu sebagai Kristen, tapi itulah yang terjadi pada Ibu dan Bapak telah diselamatkan. Dan ini juga sebagai contoh bagi Kristen-Kristen yang dari lahir untuk lebih mengerti rencana Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Terima kasih ya Bu, Ibu ya, Bapak. Ya, terima kasih Pak Fernando. Semangat tetap membuahkan karya-karya yang lebih untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terima kasih ya. Amin. Pak dulu waktunya. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke Pak Nus. Pak Nus, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Selamat malam Ibu Ayu. Saya selamat malam Pak Nus. Ya, kami di Merauke sangat tertarik. Ya, sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Ibu punya iman cukup kuat, bisa
menghadapi tantangan yang begitu besar, tapi ibu tetap sabar sampai mendapat hikmat. Maju terus ibu, pesan dari Semua kami karena dari Tuhan. Merauke. Ya, Pak. Ya. Haleluya. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Oke, Pak Nus, terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita pindah ke Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Pak Budi. Tombol suaranya diaktifkan, Pak. Tombol suaranya Pak Budi, jangan di-mute. Diaktifkan tombol suaranya. Pak Budi. Halo Pak Budi. Tombol suaranya, Pak. Tolong diaktifkan tombol suaranya, jangan di-mute. Oke, kita pindah dulu. Pak Budi mungkin sinyalnya kurang mendukung. Kita ke Sasuke. Sasuke, selamat malam. Selamat malam, shalom, haleluya, puji Shalom. Tuhan. Ya, Shalom. silakan Pak. Pendeta Yusuf Manubulu dan Ibu Sarah Ayu Ibrahim. Iya, Ya. saya terus terang saya bangga banget, saya salut banget. Saya terus terang saya nggak ada pertanyaan, saya bangga terhadap Bapak Saiful Ibrahim dan Ibu beserta Ibu. Saya bangga karena Tuhan telah memilih kalian berdua untuk mengabarkan kebenaran, apapun resikonya. Kalian berdua yang hadapi. Saya bangga sekali. Bangga ke Yesus, Pak. Iya, karena Yesus, karena Tuhan Yesus. Iya. Saya pengen gerejanya Bapak Abi di mana ya? Saya pengen loh ini datang, pengen jadi Bapak di Jakarta ya? Doain saja. Bapak untuk saat ini belum ada belum mengembalakan, kami masih pemanggilan. Doakan saja semoga ada terrealisasi bakal bikin gereja para murtadin. Doakan saja. Amin, amin ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus selalu menjawab doa kita semua. Amin. Itu saja sih Pak Yusuf. Terima kasih atas waktu dan ruangnya. Saya selalu mendoakan kalian berdua supaya lebih kuat, karena Tuhan kita Tuhan ajaib, Tuhan yang maha kuasa, maha besar, dan Dia memilih kita semua, bukan kita yang memilih Dia. Itu dia. Haleluya. Haleluya. Saya bangga sekali. Terima kasih Pak Sasuke. Tuhan memberkati ya. Tuhan berkati. Ya. Oke, bye-bye. Oke, terima kasih Pak Sasuke. Oke, kita pindah ke Cucu Nabi. Cucu Nabi. Ya, selamat malam Cucu Nabi. Shalom, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam, ini Pak. Bu Ayu Ibrahim ya. Iya, senang dengar bicara langsung dengan Bu Ayu. Iya. Iya. Ini suaranya putus. Kemarin itu 1 bulan. Iya. Gimana? 1 bulan kemarin itu saya bicara langsung sama Pak Ibrahim itu di channelnya Ibrahim Saiful Ibrahim. Ya malam ini bicara langsung dengan Bu Ayu. Ya cuma ini saja ini awal mula pertama saya mengenal YouTube itu saya kan suka dengan ini perpolitikan, terus tentang agama. Yang pertama kali yang saya ketemu di YouTube itu Pak Ibrahim loh, itu katanya ini murtadin. Terus tenang itu saya nonton itu. Iya. Terus itu lama-lama kok ada berita Saiful Ibrahim ditangkap. Wih, kok rasanya kayak bagaimana, gelisah. Rasa kayak kurang perasaannya kurang merasa sedih lah. Tapi setelah keluar kok tambah mantap, tambah makin berani aja.
Mantap. Tambah nyaring Tetap suaranya, berjalan Pak. terus. Nggak ciut. Iya. Tambah nyaring suaranya setelah keluar penjara. Iya, tambah nyaring, tambah apa ya? Tambah berani, tambah ya semakin di apa ya? Kalau semakin dihantu-hantu dia semakin tajam ke atas. Iya. Semakin Bagus lah ditekan, itu ada. semakin merambat. Kayak begitu maksud saya kayak begitu tapi ya salah kalimat salah sebut lah. Bagus, madam, saya senang dengan kesaksian Ibu Ayu, terus dengan yang pertama-tama yang saya dengar itu dari Murtadin itu Pak Ibrahim ini. Senang sekali saya itu. Terus ini boleh ini kan mau bicara dengan Pak Yusuf boleh? Boleh, silakan Pak. Oh ya, halo Pak Yusuf. Iya sebentar ya Halo. Pak, ini di sinyalnya Pak Yusufnya lagi ada gangguan Pak. Sebentar ya Pak ya. Halo. Sebentar ya Iya, Pak. oke, Pak. Gangguannya Suara saya sinyal, jelas makanya nggak, suara Pak, ya? Bapak juga putus-putus. Suara saya jelas nggak Pak ya? Aduh, mungkin sinyalnya. Suara jelas. Iya, jelas Pak. Suara saya jelas nggak Bu? Jelas Pak. Oke, sebentar ya Bu ya. Nah, Memang kalau begitu nanti saya dikit. Ya, halo. Halo Pak Yusuf. Halo. Ya, bisa dengar, Pak? Iya, bisa, Pak. Ya, tadi sorry sinyalnya Ini agak kurang ini. Silakan. Oh iya, saya pengen ini kasih saran saja kalau kapan-kapan boleh ini berkolaborasi dengan ini Pak Romo Daniel lah. Oh ya. Ya, tentang kesaksian kayak begini kan ya, cerita-cerita tentang gereja ortodoks kan bagus juga ini kan, penontonnya Pak Yusuf di channelnya Pak Yusuf ini kan banyak ya, hampir 10.000 kah? 9.000 sampai 10.000. Lebih. Bukan, maksudnya live-nya ini loh, penontonnya itu sampai banyak 10.000. Itu kan kalau diundang Romo Daniel bisa memberikan memberi kuliah umum lah di channelnya Pak Yusuf ini kan bagus, banyak orang yang nonton juga kan. Ya cuma saya pengennya begitu kalau bisa sekali-sekali ya berkolaborasi dengan Romo Daniel. Ya, terima kasih itu Pak. saja, Pak. Nanti kita pikirkan ya Pak. Oh ya, oke Pak, sama-sama. Ya, makasih Pak Nus. Ya, selamat malam ya. Ya. Ini selamat malam. Ya, oke. Selamat malam, Shalom. Oke. Kita pindah ke Pak Abednego. Selamat malam. Halo, Abednego. selamat malam, Ibu Sarah. Selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabarnya? Sehat? Sehat, kayaknya suaranya nggak asing deh. Ya Ibu, saya Yonatan Nanda. Orang paling ganteng. Iya, orang paling ganteng sedunia. Ibu, saya mau tanya ini, Ibu kan istrinya Bapak Saifuddin Ibrahim. Katanya kita mau debat di dunia nyata, cuma sampai detik ini saya belum dapat konfirmasi. Wah, saya malah nggak tahu itu. Oh, katanya debatnya di mall. Sama manajernya, tapi manajernya malah blokir saya. Masa? Manajernya saya. Berarti Pak Yonatan salah. Di mana-mana semua jadwal itu ke saya. Nggak itu ada laki-laki. Nanti saya kasih ke Ibu Sarah. Itu laki-laki Pak Saifuddin Ibrahim sendiri yang ngasih di di private comment. Makanya saya japri beliau. Nggak nyambung-nyambung. Yang atur jadwal kan saya. Oh, ya udah. Kira-kira kapan ini? Ibu Sarah, kira-kira kapan nih saya bisa berdiskusi dengan Abi Saifuddin Ibrahim ya? Saya berdoa dulu ya. Jawaban Tuhan hari apa? Oke. Awas ya, jangan PHP lagi. Jangan PHP dong. Saya di dunia nyata. PHP. Iya. Saya bilang kalau enggak, iya. Kalau saya berdoa nanti saya kasih jawaban. Ya. Berarti iya apa tidak ini? Iya atau tidak ini? Ibu Sarah. Tergantung Tuhan.
kalau Tuhan bilang ya, saya akan bilang ya, ketemu akan di hotel ini. Kalau Tuhan bilang enggak, ya saya bilang akan jawab enggak, bukan PHP. Kalau PHP Tapi nanti saya sudah jawab konfirmasinya ya, di mana? tapi enggak jadi. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya di mana? WA saya ada nomor Di saya. mana? Di mana? Ini WA mana? lewat ini nomor. Ya, lewat. tadi sudah disebutin ya, Mas Nandar. Tadi sudah disebutin nomornya ya. Oh gitu. Saya kalau Jangan Abi Saifuddin nyamar-nyamar Ibrahim, dong. enggak, Abi Saifuddin Ibrahim kan murtadin. Kalau Ibu Sarah murtadin juga. Murtadin, memangnya saya bukan murtadin. Dari Islam, dari Konghucu apa Islam. dari Islam? Nenek saya masuk Islam, makanya saya mata sipit. Tapi gitu. mak saya orang Melayu. Oh gitu. Jadi tapi saya dua suku. Oh gitu. Ibu Sarah ini dulunya Islam KTP atau Islam beneran? Saya Islam beneran lah, mana ada Islam KTP? Ada Islam KTP. Kalau dalam Kristen kan ada istilahnya kristal. Ibu tahu nggak kristal itu apa? Kalau orang Kristen pasti tahu. Kristen Natal. Jadi pas kristal itu Kristen Natal. Jadi Kristennya pas Natalan doang. Oke, Ibu, aku mau tanya nih, Bu. Ibu kan katanya Islam beneran. Boleh ya? Boleh. Ma huwa arkanul iman, ma huwa arkanul Islam. Dia mau nguji. Apa? Gak bisa. Ini, Bu, aku pegang. Ibu punya ini nggak? Abi Saifuddin Ibrahim punya ini nih. Apa? Alkitab. Bahasa Arab. Nah, Alkitab bahasa Arab. Aku punya ini nih. Ini mahal banget Alkitab ya. Sejutaan ini. Sejuta Tebal belum banget. mahal lah. Masa sejuta Ya, mahal? kalau buat ibu nggak mahal, tapi kalau buat saya mahal banget. Ini dikasih orang ini. Dikasih. Ya, Mas Nandar, pertanyaannya bisa langsung to the point aja ya, supaya kita, karena masih banyak Dia mau nanya, dia mau ngomong bahasa Arab. Ya saya bukan Arab, saya orang Tiongkok. Saya tanya ini aja. Gitu, saya tanya ini aja, Ibu. Ibu coba Pak Yusuf Manubulu mohon dilampirkan Injil Yohanes 13 ayat ke-13. Iya. Yohanes 13 ayat 13 coba. Kamu menyebut. Ya. Sebentar ya. Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Ya. Dengan nyamar dulu, pakai ilmu takiyah. Bukan nyamar. Bohong untuk Yohanes 13 ayat 13. Ilmu takiyah dipakai. Lah, yang takiyah siapa, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu terjemahan, Ibu. Mau pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu kurios. Kurios itu senada dengan Sayyid, yang bermakna Tuhan atau junjungan, bukan Tuhan. Nah, saya ingin buktikan kepada Ibu. Ini, Mas Nandar. Ibu. Ini, sebentar. Ibu, Pak Yusuf, saya tunjukkan dulu bahasa Arab. Enggak. Gini, itu sudah tertulis di dalam Alkitab dan itu keyakinan kami. Kalau Anda tidak percaya, itu urusan pikiranmu sendiri ya. Jadi Anda tidak usah berdebat yang masalah begitu gitu. Ya, oke. Ini masih banyak penelpon yang lain. Oke, kita pindah ke Pak Taufik. Pak Taufik, selamat malam. Halo, ya, selamat jangan malam. di-mute. Selamat malam. Ayo. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Semuanya. Untung ya, suaranya nggak jelas, Pak Taufik. Suaranya nggak jelas. Handsetnya bisa dicabut dulu, baru dipasang lagi ya. Oh iya. Halo, bisa dengar? Ya, silakan Pak Taufik. Untung tadi nandarnya, mungkin ada aturan baru, Pak. Kalau ketahuan takiyah itu langsung ditendang.
Dia Nggak pakai apa-apa, ilmu tadi Pak. ya. Nggak apa-apa, Pak Taufik. Kita bermurah hati lah, kasih kesempatan. Cuman kalau pertanyaannya tidak terarah, diskusinya tidak terarah, ya saya harus keluarkan gitu. Karena banyak yang antri gitu loh. Ya, saya memang terkenal Pak Yusuf ini tuh baik hati gitu. Kalau di channel Iya. lain tuh sudah digeser itu Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita kasih kesempatan. Kita harus belajar Ya. menghargai siapapun dia. Tapi kalau pertanyaannya tidak terarah, pertanyaannya cuman apa istilahnya Itu aja. merendahkan keyakinan kita, nah itu yang harus saya keluarkan. Artinya itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab. Kalau kamu tidak percaya, ya memang pikiranmu memang antikristus. Jadi kamu tidak akan percaya itu. Nah, Iya, betul. cukup kalau sudah dijelaskan oleh narasumber, ya sudah itu aja. Jadi tidak usah didebat-debat yang masalah begitu. Gitu Pak Taufik, gitu loh. Oke. Nah, itu yang sebenarnya saya mau omongkan dengan Ibu Ayu karena memang saya waktu itu saya lagi di channelnya Pak yang Ibu Ayu dengan Pak Ibrahim itu bersama-sama, kemudian Nandar masuk dan dia minta dijadwalkan kalau nggak salah, minta dijadwalkan debat tapi bukan di channel, kalau nggak salah memang minta di luar di hotel atau di mana. Tapi saya lihat sih bukan debat ya. Niatnya memang untuk menyangkal, bukan untuk mencari tahu kebenaran. Jadi kalau orang bertanya tuh beda sekali dengan yang mencari tahu, menggali kebenaran itu dengan yang dia sudah punya mindsetnya sudah itu bahwa dia tidak bisa berubah. Jadi yang nanti datangnya memang untuk mencari kesalahan-kesalahan dengan cara ya berbahasa Ibrani lah, bahasa Yunani. Tapi satu kali saya pernah dengar debatnya dia dengan Pak Ibrahim itu dengan Abi yang soal batu penjuru. Waduh. Oh, batu penjuru. Wah, habis itu saya lihat dia benar-benar sampai gelisah minta keluar dia tuh. Akhirnya dia nggak pernah lagi untuk nanya-nanya soal batu penjuru yang ada di mana, di Yesaya lah, di Matius. Langsung di Kisah Para Rasul itu bahwa Yesus mengatakan bahwa dia batu penjuru, langsung diam. Sampai sekarang udah nggak pernah saya lihat dia. Oke, tadinya saya nggak mau masuk tapi dengar ada Nandar tadi jadi agak semangat saya untuk bicara tadi. Itu saja Bu Ayu. Ya Pak Taufik. Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik Pak untuk Ibrahim ya. hadirnya. Ya, shalom. Shalom Pak Taufik. Oke, kita ke Amazing. Ibu Amazing. Bapak Pak Ibu. Ibu Amazing. Silakan. Selamat malam. Ibu. Halo. Ibu. Tombol suaranya diaktifkan, Bu. Jangan di mute. Oh, jangan di mute. Oke. Ya, halo. Oke, silakan. Ya. Ya, shalom Pak Yusuf. Selamat malam. Shalom Ibu. Selamat malam. Ya, shalom Ibu Sarah. Selamat malam. Shalom Ibu. Gimana Bu? Saya mendengar apa itu kesaksian Ibu sudah dari tahun lalu kalau enggak salah ya. Apa dahsyat Bu? Dahsyat Bu. Tuhan Saya yang tadi dahsyat, malam. Bu. Oh iya pasti Tuhan Yesus dahsyat ya. Waktu tadi malam saya juga masuk ke link ini. Apa itu ngomong sama Pak Saifuddin tadi malam. Itu saya benar-benar akui ya Ibu dengan Pak Saifuddin tuh apa keberaniannya gitu loh Bu ya. Saya betul-betul proud ya, sangat proud gitu loh dengan keberanian itu ya. Ternyata Tuhan memang kasih keberanian yang dahsyat, yang luar biasa ya sama Ibu ya dan Pak Saifuddin. Sampai bisa apa itu loh, maksudnya enggak pernah rasa takut ya Bu ya. Hebat, dahsyat ya. Biasa aja ya.
Tuhan hilang rasa takut. Jadi saya ngedampingi beliau itu udah biasa aja. Orang tanya pernah diteror nggak? Saya jawab biasa-biasa aja hal kayak gitu tuh jangan ditakutin. Kalau Iya, kita takut betul, hilang Bu. nyawa ya hilang nyawa. Iya, betul, Bu. Ya, Hidup tuh betul, santai Tuhan aja, Yesus. happy aja. Iya, betul, Bu. Itu juga Ibu tulis buku, Bu, ya apa Tuhan kasih Ya. hikmat begitu dahsyat ya sama Ibu sampai bisa apa tulis beberapa buku itu ya. Luar biasa, Bu. Iya. Makanya itu Mm-mm. dahsyatnya firman Tuhan. Waktu di Islam saya itu orangnya bodoh. Setelah jadi orang Kristen, Tuhan bukain bisa nulis 2 buku pada sekolah taman SMA. Dulu saya nggak pernah ranking sekali jadi orang Kristen, Tuhan bukain. Jadi kalau asal ada inisiatif aja, pokoknya semua itu ide itu jadi cemerlang. Iya benar Bu ya, luar biasa. Dan juga dengan umur Ibu yang masih muda gitu loh Bu. Jadi luar biasa ya Bu, Tuhan bekerja di dalam hidup Ibu itu loh. Ya luar biasa Bu, dahsyat, kita sangat diberkati sekali dengan apa itu, dengan apa yang Ibu sudah buat itu semua dengan Pak Saifuddin, kita sangat bangga. Waktu Pak Saifuddin ada di Australia, kita sudah pernah Iya. ketemu Bu dengan Pak Oh Saifuddin. iya, sebenarnya Karena saya Pak ikut Saifuddin, itu waktu lagi hamil. oh iya, Sebenarnya waktu itu tiket saya udah beli, tapi karena saya ketahuan hamil itu akhirnya cancel karena tiketnya udah kedulan beli. Panitia udah beli. Oke. Iya, karena waktu itu pas itu Pak Saifuddin diundang ke salah satu gereja di Sydney dan kita itu kenal dengan hamba Tuhan di situ. Lalu hamba Tuhan itu mengundang kita juga untuk menghadiri ya Pak Saifuddin itu. Terus akhirnya apa itu waktu kita datang itu hadir pada hari itu kayaknya belum pernah deh ketemu Pak Saifuddin, baru pertama kali. Dan itu waktu kita saksikan itu khotbahnya, dia punya preaching itu luar biasa Bu, dahsyat sekali. Maksudnya kita sendiri kaget ya kok bisa ada orang guru besar pesantren kok bisa berani sekali gitu. Luar biasa dahsyat Bu. Jadi kita diberkati sekali waktu itu juga waktu Pak Saifuddin ada di Australia. Kita sangat diberkati dengan pelayanannya dan juga iya, dan juga videonya kita juga beli beberapa buku dari Pak Saifuddin waktu di sini. Iya dan Ibu juga jual buku sekarang ini, saya maksudnya kalau nggak salah saya udah ada Ibu bukunya atau belum? Saya belum, maksudnya nggak ingat sekali Bu, tapi nanti mungkin kita juga mau ambil beberapa dari Ibu ya bukunya. Jadi untuk memberkati gitu loh Bu, orang-orang juga yang membaca nanti buku itu mereka juga bisa diberkati. Jadi itu Bu luar biasa Bu ya apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup Ibu ya dengan Pak Saifuddin itu luar biasa dahsyat Bu. Jadi ini sekarang belum bisa kemana-mana ya Bu. Jadi masih ada ini virus melanda jadi belum bisa keluar nih. Tapi nanti kapan-kapan bisa Ibu datang kemari Bu ya. Kalau sudah boleh, aman-aman. Kalau sudah aman-aman ya Bu. Siap. Iya, Kami nanti siap. diundang deh. Iya. Baik Ya, Ibu. terima kasih Bu, Ibu ya, selamat malam, shalom. Selamat Oke Pak malam, Yusuf, shalom. terima kasih ya untuk waktu yang Ya. sudah diberikan. Ya, Terima selamat kasih, malam, Ibu. shalom, Selamat malam, shalom, Shalom. shalom. Oke, puji Tuhan, Ibu amazing. Kita pindah ke Mrs. Humphrey. Mrs. Humphrey. Halo. Selamat malam, Ibu. Halo, selamat siang di sini. Oh ya, di mana sini. Ibu posisi? Ya. Di UK Pak. Iya, halo, kedengeran Oh, nggak? Kanada. Ya, halo. Nggak UK, Ya. di UK. Oh, UK, oke. Iya. Oke. Jadi siang di sini jam 3, jam siang. 3:30. Ya, hampir jam Oh. 4. Bu Ayu, saya dulu pernah kontak Bu Ayu saya lupa ya itu kayaknya sih tahun 2018 gitu. Saya punya nomor HP-nya Ibu tuh waktu Ibu lagi kesaksian di mana gitu ya, di gereja, terus ada nomor HP-nya. Tadinya saya mau beli buku, cuman kan kalau dikirim ke UK kan kejauhan gitu ya. Terus waktu itu saya ada rencana mau liburan. Terus saya sempat janji, Bu, saya nanti liburan kita ketemu ya waktu itu. Oh, Ibu, ya ingat. Oh, terima kasih. Jadi ketemu di sini ya. Ingat saya ingat. Iya, jadi Bu waktu itu ya saya nggak jadi. Saya udah beliin baju baby waktu itu Bu lagi hamil ya, kalau nggak salah ya.
Enggak, udah lahir 2018 udah lahir, sudah. cuma iya. Saya kalau nggak salah mau ketemu Desember atau apa. Nah, waktu itu Iya, saya benar janjian Desember. Nah, terus itu setelah saya telepon ibu tuh saya nggak tahu bahwa akhirnya Novembernya itu suami saya didiagnosa terminal ill gitu ya. Udah stadium 4, udah gitu. Sayanya panik, jadi itu sebabnya saya nggak, udah pecah pikiran kan, terus udah nggak inget apa-apa gitu. Terus berapa bulan kemudian terus suami saya meninggal terus udah deh tuh. Jadi belum lama terus meninggalnya tahun 2019 kemarin bulan Juli. Saya kontaknya ibu kan, saya kontak Bu Ayu 2018 waktu itu ya. Iya. Terus makanya saya nggak jadi pulang tuh karena suami didiagnosa terminal ill ya, udah stadium 4 gitu. Terus yang udah kondisinya udah parah banget, tapi sempat bertahan beberapa bulan terus akhirnya meninggal. Ya udah saya kemarin baru pulang bulan Februari tahun 2020. Saya rencana mau cari nomornya Bu Ayu, nggak ada karena itu adanya di HP lama, terus juga udah hilang semua, udah namanya lagi error gitu, nggak tahu mau kontak susah, tapi berharap saya udah berdoa nggak taunya ketemu di sini. Berarti kita masih jodoh, Bu. Iya, aduh terima kasih banget gitu. Kapan-kapan kita ketemu ya Bu Ayu ya. Siap. Kalau saya ke Indonesia, siap. iya. Saya kemarin ke Indonesia bulan Februari. Saya cuti kerja sampai April gitu loh. Jadi saya mau ketemu si A si B gitu. Nggak taunya apa namanya kan apa sih ini nih, corona. Jadi saya tertahan di Indonesia hampir 7 bulan gitu loh. Jadi saya baru pulang Agustus nih, saya baru sampai di sini sebulan baru di Inggris ini. Begitu ada penerbangan pertama gitu. Well anyway, saya jadi sama orang-orang hubungan saya sama orang-orang baik gitu. Saya juga sama ya dari seberang, cuman kan latar belakangnya nggak yang seheboh yang lain gitu. Kalau saya memang smooth gitu ya. Malah saya udah lama juga gitu ikut Tuhan. Udah puluhan tahun gitu. Cuman perjalanan saya awalnya memang bukan karena suka Yesus. Kalau saya kan waktu itu saya di agama dulunya juga memang nggak begitu ngerti apa-apa, tapi saya ngaji sedikit-sedikit bisa lah gitu, karena kan dulu juga ikut begituan gitu ya, tapi nggak ngerti, orang tua juga nggak yang terlalu ini banget. Jadi sampai sekian puluh tahun tuh saya jadi orang Kristen bukan karena memang kenal Tuhan Yesus ya, memang saya baca gitu, saya cuma bilang begini, saya mau jadi orang Kristen karena orang tua saya gitu nggak ngelihat ada kebahagiaan di tengah rumah tangga gitu, karena lihat ayah gitu, ya tahu sendiri lah kalau orang seberang kan boleh merit gitu ya. Oh belum nikah. Enggak, kalau orang seberang gitu kan, papa saya gitu kan istri boleh lebih dari satu artinya gitu. Nah saya tipikal yang saya wah saya kalau punya suami nggak mau suami saya punya yang lain gitu loh. Saya mesti jujur sama diri sendiri. Mungkin manis, tapi saya ngelihat keadaan ibu saya nggak bahagia walaupun apa aja ada gitu ya. Jadi aku mau jadi orang Kristen supaya ntar kalau suami saya satu aja, saya pikir gitu. Itu motivasinya saya. Jadi sekian puluh tahun saya jadi orang Kristen, ya udah smooth gitu aja. Tapi one day akhirnya Tuhan saya ketemu Tuhan secara pribadi, artinya baru mengenal Tuhan secara pribadi gitu loh di perjalanan hidup saya gitu. Yaudah akhirnya ya si amazing gitu, apa yang saya inginkan semua tercapai dan hidup saya apa aja yang ada di pikiran tuh belum mengucap aja sudah terlaksana gitu loh, artinya. Amin. Dan janji yang Tuhan penting, itu ya ada amin. Iya, yang penting yang saya rasakan begini ya, ketika mengikut Tuhan itu apa yang kita minta itu kadang Tuhan bilang nanti, tapi pas tiba waktunya itu ada membawa damai sukacita, itu yang saya rasakan. Jadi damai sukacita itu yang penting, yang nggak bisa diukur. Damai sejahtera sukacita. Dulu kita di seberang minta apa aja mungkin bisa ya karena uang ya, tapi tidak mendatangkan sukacita. Sukacita.
Kalau Oke. begitu ikut Tuhan ada sukacita. Oke, terima kasih. Saya kasih kesempatan ke yang lain. Baik, Terima kasih, Ibu. Bu. Terima kasih Ibu Makasih. sudah Oke, ingatkan bye-bye. lagi ya. Oke. Bye. Iya, Bye-bye. bye-bye. Tuhan Bye. berkati, Ibu. Iya, Ya. makasih. Oke, kita ke Pak Tony. Selamat malam, Pak Tony. Pak Selamat Tony. malam, Pak. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam, Pak. Malam. Silakan, Pak. Selamat malam, Bu Ayu. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam. Ini saya mau tanya sedikit sama Bu Ayu. Ada pertanyaan sedikit. Ya. Selama dalam perjalanan Ibu menjadi seorang Kristen, apa yang paling berkesan kira-kira sama Ibu? Yang sangat berkesan dan apa Pak? Dan yang berkesan ketika bersama Pak Saifuddin Ibrahim. Yang paling berkesan ya jadi orang Kristen ya waktu terima Yesus itu luar biasa. Itu mukjizat pertama yang saya alami. Terkesannya Tuhan itu sungguh luar biasa. Dari kegelapan saya diangkat jadi anak terang. Yang berkesan saya mengikuti Pak Saifuddin Ibrahim adalah saat mendampingi beliau jalan-jalan ke mall, tiba-tiba dia ada Ustadz lewat, dia panggil, Pak Haji. Dia mulai usil, itu paling berkesan dalam hidup saya. Oh iya, berarti selama sama Pak Saifuddin masih sering dipanggil gitu ya, Bu? Sama waktu di jalan gitu. Kalau jalan sama Pak Saifuddin Ibrahim itu kita harus siap jantung 2. Kenapa, Bu? Pasti Kenapa harus dia kalau setiap jalan tuh ada aja dia menginjil orang. Kalau jalan ke mall nih, ada celana cingkrang, dia suka ganggu. Pak Haji, jenggotnya kenapa? Itu paling berkesan. Dalam mendampingi beliau itu dalam penginjilan. Ya, luar biasa memang Pak Saifuddin Ibrahim itu, luar biasa. Iya, jadi memang ya, orangnya sangat berani. Penginjil. Iya. Kalau diibaratkan dalam Alkitab itu Paulus lah, Bu. Kalau menurut saya itu Pak Saifuddin Ibrahim itu. Iya, Pak. Luar biasa. Ya udah, Bu, saya cuman mau itu aja yang saya tanya, Bu. Tetap semangat, Bu, dalam menginjil, tetap semangat. Amin. Buat bukunya juga, Bu. Salam juga sama Pak Saifuddin Ibrahim, tetap semangat. Pak. Saya sampaikan salamnya, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Makasih, Bu Ayu. Makasih Pak Yusuf. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Yusuf. Makin sehat aja Pak Yusuf ya. Makin terberkati channelnya ini. Terima kasih Pak Tony. Makasih. Oke, Tuhan berkati Pak. Oke, kita pindah ke Ibu Heni. Selamat malam Ibu Heni. Ibu Heni, selamat malam. Ya, halo. Ibu Heni Selmus. Iya, halo Pak. Halo. Iya, halo. Shalom. Ya. Shalom, Pak. Shalom. Oh, cowok. Iya, Bapak. Iya, Bapak Heni Selmus. Oh, Pak iya, Heni, iya. Silakan Pak Heni. Iya, dari kemarin saya ngikuti ini channelnya Pak Yusuf ini, mau masuk tapi nggak ada kesempatan. Terlalu banyak yang masuk. Artinya yang mau ngasih pendapat. Jadi gini Bu, ya kemarin juga semalam ya saya rasa saya juga ngikuti ini tentang Bapak semalam ya. Iya. Dan sungguh luar biasa lah saya rasa. Artinya betul-betul lah dia jiwanya itu udah menyatu dengan kekristenan dia lah yang sekarang dipegang dia. Dan memang semalam sempat dibilang Bapak itu ya, kalau memang kita pengen mendalami Alkitab ya, kita harus ada lagi tahapannya untuk lebih mengenal Tuhan Yesus itu. Nah, jadi mungkin kebanyakan dari kawan-kawan yang ngasih komentar dan ini belum paham apa yang dimaksud dengan pendalaman Alkitab itu. Nah, hanya orang-orang tertentu sendiri yang bisa mengerti itu, saya rasa Bu ya. Nah, jadi mungkin
kesaksiannya terutama sama bapak dan ibu, ya itulah suatu mukjizat dan kepercayaan. Dan semalam sempat juga saya memesan bukunya bapak itu, kenapa saya harus memilih Kristus. Dan nanti setelah sampai bukunya mungkin saya bisa lebih tahu lah bagaimana nanti silsilah bapak itu di situ. Mungkin itu saja lah Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Heni. Iya Pak, iya Bu, makasih. Oke, salam Pak. Shalom. Shalom. Ya. Oke, kita ke Pak Sau. Selamat malam Pak Sau. Ya, malam Pak. Pak Sau. Bisa dengar Pak Sau? Halo? Suaranya delay ya Pak? Delay ya? Saya tidak pakai headset Pak. Oh ya, udah dengar. Iya, Bapak bisa dengar kita, Pak Sau? Jelas Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Sau, silakan. Selamat malam Pak Yusuf, Bu Ayu. Ya, selamat malam. Salam sehat ya Pak Yusuf ya. Saya bikin salam dulu Pak ya. Adil Katalino Bacuramin Kasarga Basengat Kajubata. Salam kemenangan kata Pak Yusuf. Bu. Iya Pak. Saya kalau sudah melihat YouTube Ibu dengan Bapak seperti Ibrahim ya, saya tambah semangat gitu. Karena memang semangat dong Pak. Karena memang pasangan Ibu berdua ini betul-betul semangat gitu dalam melayani, dalam penyampaian firman Tuhan gitu. Saya betul-betul jadi energinya pindah juga gitu rasanya. Jadi dengan adanya channel Pak Yusuf Manubulu ini, jadi semangat saya tambah nonton YouTube Bapak dengan Ibu karena semangatnya tadi. Karena seperti yang lain-lain bilang tadi kan Pak Ibrahim itu pantang menyerah gitu. Kalau menurut saya sih memang orang yang murtadin itu pasti orang pemberani semua gitu. Tidak ada yang penakut. Yang penakut itu kan yang ya seperti kami masih ada yang penakut Bu. Bukan penakut. Mungkin kami belum diberi karunia oleh Roh untuk menyampaikan keberanian. Tapi memang kalau Bapak dengan Ibu kan memang sudah diberikan kuasa untuk menyampaikan firman seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan gitu. Saya hanya ini menyampaikan ini aja Bu. Mudah-mudahan Bapak dengan Ibu selalu semangat dan kami berdoa mudah-mudahan pelayanan Ibu dan Bapak tentang Injil selalu terus-menerus sampai akhir zaman, bukan sampai mati gitu. Sampai meninggal. Sampai akhir zaman kita ketemu di bukan di Firdausnya Bu, tapi di surganya. Kalau di Firdaus kan mungkin masih di lapangan-lapangan gitulah, di emperannya gitu. Pak Yusuf masih gangguan ya Pak Yusuf? Iya Pak, silakan Pak. Sekali lagi saya terima kasih Pak Yusuf karena bisa masuk, dan ini channel Bapak ini memang menambah wawasan, selain wawasan menambah supaya saya selalu bisa membaca Alkitab Pak. Karena memang puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Jarang kita kuasa Roh pun mulai mengalir gitu. Jadi tolong Pak kasih semangat terus kami sama dengan moto Bapak, salam kemenangan gitu ya Pak. Haleluya. Terima kasih Pak Yusuf. Jangan marah kalau sering-sering kami masuk Pak. Karena kami butuh juga motivasi gitu untuk silakan Pak, nanti bisa masuk ya. Kami juga senang Bapak bisa ikut bersama-sama ya. Salam Bu sama Pak Ibrahim, pendeta Pak. Ya, saya sampaikan Pak. Beliau ada di sebelah saya. Ibrahim, kalau ini Saumurdin gitu. Itu Pak Saripudin. Ini Saumurdin.
Oh, ya. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, Pak Sao, Makasih. makasih. Nah, Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita ke penelpon berikutnya, kami sampaikan bahwa bagi Anda yang diberkati dan ingin mendukung pelayanan dari Ibu Ayu, kami telah mencantumkan nomor rekening beliau di bawah layar deskripsi. Ya, di bawah layar deskripsi, silakan Anda bisa salurkan persembahan ke nomor rekening tersebut. Ya, bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan Ibu Ayu, silakan, kami sudah cantumkan nomor rekening di bawah layar deskripsi. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Pak Bonar. Selamat malam. Pak Bonar. Bisa dengar suaranya, Pak? Halo. Ya, sekali lagi Pak Bonar, bisa dengar? Oke, kalau nggak bisa, halo, Pak Bonar. Oke, kita pindah ke Mas Bro. Mas Bro, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, saya bangga dengan Pak ini siapa yang sungguh berani. Kita kadang orang Kristen tidak seberani Bapak. Contohnya ya murid-murid Tuhan Yesus, walaupun makan tidur dengan Tuhan Yesus, mereka waktu Tuhan berjalan di atas air, mereka masih bilang itu hantu. Petrus ikut berjalan tetapi dia tidak lihat Tuhan. Dia lihat air, dia takut. Masih ada kebimbangan dalam iman. Begitu juga waktu Yesus pergi berdoa bawa murid-muridnya, mereka lihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, malah mereka mau mendirikan 3 tenda. Mereka mau menyamakan dengan manusia. Padahal dari langit bilang inilah anak yang kukasih. Ya, mungkin dengan iman dari Pak Serpudin, kita bisa ambil contoh untuk menambah iman kita supaya lebih berani untuk menginjil. Terima kasih lagi Bu. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Mas Bro. Terima kasih Pak Mas Bro. Oke, kita pindah ke Pak Edi. Pak Edi, selamat malam. Pak Mas Bro. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Malam Pak Edi. Pindah ke Pak Edi. Pak Edi, selamat Shalom. malam. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Mas Bro. Pak, YouTube-nya bisa dimatiin dulu Pak. Pak Edi. Pak Edi, selamat malam. Shalom Pak Yusuf. Iya, YouTube-nya dimatiin dulu Pak. YouTube-nya bisa dimatiin dulu Pak. Pak Edi. YouTube-nya. Iya, supaya suaranya tidak dubbing Pak. Keluar dulu deh. YouTube-nya dimatiin dulu Pak. Sorry. YouTube-nya bisa dimatiin dulu Pak. Pak Edi. Oke, nanti masuk lagi ya Pak Edi. Kita pindah ke Pak Jamal. Pak Jamal Dodi, selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat Apa kabar, malam Pak? Luar biasa. Melihat Haleluya. semangat saya semakin semangat luar biasa Pak. Aduh, Bapak. Amin, puji Tuhan. Dahsyat sekali. Haleluya, Pak. Saya pun tadi malam itu mau masuk, nggak bisa masuk. Shalom, Umi Sarah. Shalom Mbak Jamal. Haleluya. Ibu dengan Bapak Abi Boim itu adalah panutan kita sebagai mantan-mantan Muslim, Bu. Jadi saya sedikit bercerita, sekitar seminggu yang lalu saya penginjilan diludahi dan diroyok lah orang, sempat juga ciut. Tapi tadi malam saya dibakar lagi dengan semangat daripada Abi Boim. Saya jadi semangat lagi, luar biasa. Apalagi tadi Ibu bercerita di mall
tidak peduli keberanian. Waduh, panutan kami yang luar biasa, Bu. Mohon doanya kita semua mantan-mantan muslim ini bisa tetap menginjil apapun tantangannya. Semangat Ibu dengan Abi Boim itu dahsyat sekali. Haleluya. Tiada hari tanpa menginjil. Amin Ibu, amin, amin Umi. Iya, jadi saran saya sedikit buat Abi Boim, masalah debat dengan Yonatan Nandar itu gak usah lah Bu, habis-habiskan waktu. Nggak ada, di mana-mana dia selalu kalah kok itu. Bahasa Ibrani Selalu juga. ada deh. Iya, bahasa Ibrani juga salah-salah, jadi kasihan Nabi nanti malah jadi turun pangkatnya karena menghadapi hal seperti itu. Luar biasa, Umi Sarah, kami mohon doanya selalu. Yaitu jadi. Ya Pak, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Iya, saya bertanya Ibu, apakah ya? Umi dan Abi pernah mengalami namanya keciutan mental ketika mengalami tantangan dalam penginjilan gitu? Enggak pernah ya? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Walaupun di sidang rame FPI atau kasus penjara kemarin itu sih kami biasa-biasa aja. Enggak terlalu, orang kan waktu pertama kali dapat kabar Abi Saifuddin Ibrahim, Abi Boim ketangkap, orang nelpon saya, aduh deh. Orang mana saya sibuk harus ngadep penjara, mereka telepon sana sini. Kalau kami sih biasa-biasa aja sih. Yang bilang Abi kurang berhikmat lah, yang inilah, yang masuk penjara Abi, kok dia yang sibuk? Emangnya dia kena beban juga. Iya ya, jadi tidak pernah rohnya itu turun, terus menyala-nyalanya turun gitu ya, Umi? Enggak. Wah, sudah keluar penjara pun beliau nggak takut walaupun sudah di penjara. Buka channel lagi. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi semakin ditekan, semakin merambat. Waduh, amazing sekali ya lah, semangatlah terus Umi buat Abi, Pak Yusuf. Demikian Pak Yusuf, luar biasa Pak Yusuf, channelnya dahsyat sekali. Ya, Pak Yusuf juga termasuk orang berani ini buat acara para murtadin semua. Iya, saya tahu ini. Saya tahu pasti dapat teror juga itu. Wah, udah pasti. Ya nggak Pak Yusuf? Iya Bu, udah kenyang dengan teror. Hal-hal kayak gitu mah biasa aja. Anggap aja iklan itu. Iya, yang nggak tahu mungkin kan dikiranya wah cari-cari subscribe ini, padahal itu kan terornya luar biasa. Saya udah cerita-cerita lah dengan Bapak Gembala ini, bagaimana itu menghadapi tantangan. Pikul salib hanya bikin channel begini, luar biasa. Betul. Iya. Betul. Iya. Iya, luar biasa. Biasa orang iri itu tanda tak mampu. Iya. Haleluya. Ya, oke lah Pak Yusuf. Hidup jangan ngiri. Ya. Terima kasih Pak Jamal ya. Iya, salam sama ya, Pak Jamal. Ya. Tuhan Yesus saya sampaikan. Ya. Salam. Oke. Tuhan Yesus berkati. Penelpon selanjutnya ke Nur Alam. Selamat malam. Halo, Bun. Shalom. Halo, Mbak. Antri. Ya. Apa kabar, Bun? Kabar baik, Nur. Luar biasa. Mantep, Bun. Keren. Keren, Bunda. Tuhan yang keren. Kamu lagi di mana? Iya. Lagi di rumah. Abi lagi ngapain, Bun? Ada di sebelah, dengar juga. Oh, iya, Bun. Aja, Bun, semangat. Kamu juga harus semangat. Baru Iyalah, pasti. masuk kerja. Jangan putus asa. Walaupun keadaan corona. Siap. Pokoknya anak didikan Bunda harus tahu itu. Rahasia resep suksesnya. Amin. Pak Yusuf, semangat Pak. Ya, terima kasih Nur. Sehat selalu Pak, Bunda. Ya. Ya, semangat Nur. ya.
Yo, God bless. Oke, Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke Pak Sugondo. Pak Sugondo, selamat malam. Iya, selamat malam Pastor dan selamat malam Ibu Ayu. Selamat Puji malam Tuhan. Pak Sugondo. Ya, saya mau bertanya, 2 pertanyaan tapi saya ungkapkan sekaligus, nanti Ibu jawab ya. Yang pertama begini Ibu, apa ada clue atau mungkin resep begitu ya secara manusia untuk memenangkan jiwa terhadap saudara-saudara yang di seberang begitu. Itu yang pertama ya Bu, clue atau mungkin resep secara manusia itu ya, artinya upaya-upaya. Halo? Yang kedua, halo, masih bisa didengar? Ya. Tadi terputus sebentar. Oh iya? Ya, ini udah nyambung. Oh iya, ya baik. Begini, orang bisa percaya bahkan menerima Tuhan Yesus itu kan pasti karena karya Roh Kudus. Karena tadi kan Ibu bercerita adiknya itu juga kemudian belum bisa menerima Yesus. Termasuk kemarin Pak Ibrahim bilang putranya ya tiga-tiganya itu kan juga belum percaya. Kalau percaya sih menurut Yakobus 2 ayat 19, setan-setan pun percaya gitu dan bahkan gemetar kan. Tetapi dalam realitanya itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kan tidak sesimpel itu. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa karya Roh Kudus itu untuk membuat orang bisa menerima Tuhan Yesus itu bagaimana yang perlu kita pahami begitu Bu. Ya, saya kira 2 hal itu. Terima kasih. Halo Ibu, dengar ya? Ya, halo. Dengar. Ya. Tadi putus-putus sinyal. Yang pertama tadi tentang clue ya, kunci resep iya. Orang bisa percaya. Usaha kita. Usaha kita sebagai manusia memenangkan orang. Iya, semacam itu. Usaha kita ya harus berdoa supaya pikiran mereka terbuka. Karena kalau kita nggak berdoa, karena kan kalau kita masih orang Islam tuh masih ada selubungnya tertutup. Kalau kita ngoceh terus pasti nggak akan terima. Makanya upaya kita yang pertama adalah berdoa supaya dibuka selubungnya, supaya omongan kita itu nggak sia-sia, bisa diterima mereka. Iya. Itu menurut saya upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama. Soal teknik cara penginjil itu bisa nanti Tuhan pakai dengan apapun cara memulai itu Tuhan kasih hikmat kok Pak. Bagaimana cara memulainya itu? Iya. Itu nggak ada kuncinya cara memulai penginjil. Iya Ibu. Yang kedua tadi tentang bagaimana supaya orang bisa percaya itu nggak berubah-berubah ya Pak? Maksudnya? Setan aja begitu, percaya maksud Bapak. Tapi bagaimana orang itu bisa menerima itu Bu ya, untuk meyakinkan menerima Yesus. Ya. Makanya setiap kita penginjilan dan orang tersebut mau terima Yesus itu harus dimuridkan, jangan dilepaskan. Kan ayat Amanan Agung kan bilang harus dimuridkan. Dimuridkan dulu baru bisa dilepaskan. Kalau kita lepasin hanya penginjilan dia terima Yesus lalu kita lepas tangan, ya itu bisa kembali ke Islam. Tapi kalau kita muridkan, mentorkan, kan seperti saya masuk Kristen, tetap dimuridkan Pak Saifudin Ibrahim. Makanya saya bisa kuat. Kalau mantan Muslim nggak dimuridkan, nggak belajar dari bawah, itu ya setengah-setengah.
kena masalah sedikit ya lembek gitu. Kalau kita dimuridkan, apapun tantangan itu kita bisa hadapi. Makanya penting bagi para yang baru mau masuk Kristen itu harus mau dimuridkan. Supaya fungsi dimuridkan bukan kita rendah, bukan masih baru Kristen disuruh-suruh, tapi itu belajar. Itu masa pembelajaran. Saya dulu dari awal banget ikut Pak Safidin Ibrahim. Iya. Oke. Karena Baik, Pak memang Sugondo. kadang terima kasih Pak Yusuf, Ya, Bu terima Ayu. kasih Pak Sugondo. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sugondo. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Oke, kita ke Pak Ivan. Selamat malam Pak Ivan. Pak Ivan, selamat malam. Salam alaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Ya, malam. Pastor Yusuf dan Ibu Sarah. Wah, susah sekali memang masuknya. Ya. Ini seluruh Iya, Pak, dunia ini padat sepertinya ini yang memantau channel Pak Yusuf ini seluruh dunia ini kalau saya perhatikan ini. Iya. Iya, Pak, Ini puji Tuhan, Pak. iya, baru kali ini saya tergerak mau masuk ya via camcorder ini kesaksiannya Bu Sarah, dan kemarin itu Pak Saifuddin ya, luar biasa itu, luar biasa banget. Saya pernah menyaksikan beliau itu khotbah di GBI Cikarang. Saya tinggal di Cikarang, ya, di GBI Cikarang. Wah, memang karismatik banget ini Pak Saifuddin ini. Memang betul-betul luar biasa dipakai Tuhan, dan pendampingnya pun militan ini sepertinya saya lihat ini. Cuman tadi Ibu Sarah belum melengkapi kesaksiannya bagaimana proses Pak Saifuddin itu melamar Ibu di Bangka. Kan Bapak dari ayah dari Ibu Sarah itu kan kuat gitu ya, Islamnya gitu ya. Nah, itu proses ngelamar itu gimana itu kok bisa diterima gitu ya? Oh, kan karena kejadian om saya meninggal itu, jadi keluarga saya itu semuanya takut sama saya. Jadi waktu Pak Saifuddin Ibrahim ngelamar saya datang ke Bangka, halo? Halo Pak, bisa dengar? Iya. Halo? Bisa dengar? Bisa. Ya, bisa Bu. Bisa. Nah, waktu Pak Saifuddin Ibrahim datang ke Bangka ngelamar saya, dan ayah saya terima. Karena ayah saya takut tolak. Kalau tolak takut meninggal kayak om saya. Oh, haleluya. Jadi udah keder duluan ya? Iya, jadi semenjak kejadian om saya meninggal itu, keluarga saya itu takut semua sama saya. Makanya abang saya itu dulunya dia nyiksa saya. Setelah saya jadi orang Kristen, dia kerja sama saya. Iya. Puji Tuhan. Jadi kalau tadi saya juga memonitor pembicaraan Ibu tadi dengan siapa itu? Nandar ya, dengan Nandar. Iya. Kalau menurut jangan dilayani Bu, nanti wibawa ilahi dari Pak Saifuddin itu jadi merosot drastis. Itu saya lihat itu orangnya psikopat itu. Psikopat ya, maaf ngomong nih ya. Secara kejiwaannya itu saya ngeliat psikopat. Nah, Ibu Sarah juga kalau meladeni orang seperti itu tunjukkan sifat wibawanya, wibawa ilahinya. Ya. Sayang sekali nanti gitu. Ya, itu orang kalau saya lihat kejiwaan itu. Pak Yusuf tadi bagus itu, tegas itu. Itu bagus itu, tegas. Karena ini channel ini dipantau dunia loh ini. Saya lihat viewersnya ini udah udah puluhan ribu ya, subscribernya aja udah hampir 200.000. Ini saya doakan supaya subscribernya menjadi jutaan gitu. Ya. Terima kasih, jadi Pak. Jutaan, bisa ngalahin channel-channel dunia lah. Channel-channel dunia aja bisa 10 juta gitu ya. Yang nggak jelas gitu isinya gitu ya. Channel ini kan lebih berharga daripada channel-channel yang kaleng-kaleng gitu ya. Ya, mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Saya setiap jam 8 malam saya tunggu ini. Channel ini saya tunggu nih. Wah, langsung otomatis di Android TV saya ini langsung nyala dia. Puji Tuhan, haleluya. Iya, Pak Yusuf ini benar-benar lah pelayanannya udah membawa berkat ya. Misionarisnya itu udah mendunia ya, walaupun di
domba-dombanya, domba virtual istilahnya nih. Ya kan? Domba-domba virtual di masa pandemik ini justru ada cara-cara Tuhan, ada maksud-maksud Tuhan supaya orang yang Kristen-Kristen yang berkarat, Kristen-Kristen yang dulunya malas mengupas Alkitab, firman Tuhan, sekarang jadi rajin gitu. Termasuk saya. Puji Tuhan, Pak. Jadi senang melihat ini namanya channel-channel Kristen ini ya. Termasuk dari kaum domba kaum kedar ya. Cuman ini Pak Yusuf ya, bisa nggak istilah murtadin itu kayaknya selengean sekali gitu istilahnya. Kalau gimana istilahnya petobat baru Jadi, diganti gitu gini, ya? Pak. Gini, saya orang yang paling tidak setuju istilah murtadin. Cuman kita kan harus pakai titik sentuh untuk bisa memudahkan orang paham ya Pak. Artinya karena memang di Indonesia ini lebih dipahami kalau dari Islam ke Kristen itu diistilahkan murtadin. Sebetulnya saya orang yang paling tidak setuju, tetapi untuk memudahkan penangkapan daripada orang-orang yang bergabung, yang hadir, nah kita pakai istilah murtadin nggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan tahu tujuan daripada kesaksian ini. Nah seperti tadi Bapak bilang kan, ini walaupun jemaatnya virtual, tapi kan bagi Tuhan ini Tuhan kan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi betul. Jadi yang penting hasil daripada penginjilan ini, hasil daripada pemberitaan kesaksian kasih Tuhan ini, itu benar-benar bisa mengubahkan banyak orang, bisa memberkati banyak orang, Pak Supondo. Betul, gitu, betul, Pak. Ya, ini seperti ada lagu ini ya, lagu GPDI dulu, Pak. Pak Yusuf mungkin tahu. Ada pertemuan di udara. Nah, lewat jalur internet ini kita domba-domba Tuhan ini bertemu di udara. Di sinyal WiFi ketemunya. Betul, Pak. Betul. Jadi benar-benar ini cara Tuhan ini unik sekali ini ya. Sangat luar biasa, Pak. Ya, betul. Kemajuan teknologi ini diizinkan terjadi ya dari abad ke-8, abad 19 ya, revolusi industri. Sampai orang bisa handphone, mulai suara, terus pencitraan lewat video juga ya. Sekarang bisa streaming Zoom, StreamYard rame-rame, wah luar biasa ini. Jadi kalau saya lihat memang kayaknya Tuhan Yesus memang sudah dekat kedatangannya, ya karena tanda-tandanya Injil ini harus dikabarkan dulu, mendengar dulu seluruh dunia manusia. Betul. Baru dia datang. Ya, setan itu kan merancangkan kematian, tapi Tuhan mengubahnya menjadi rancangan kehidupan. Ya, Corona hadir itu merupakan strategi setan untuk menghadirkan kematian lebih besar, bukan hanya berskala keluarga, bukan hanya berskala lingkungan, tapi bukan juga hanya berskala bangsa, tapi berskala internasional seluruh dunia. Nah, tujuannya apa? Dengan hadirnya virus corona itu semua dari setan untuk menghentikan semua kegiatan hidup manusia. Jadi semua sekarang kan serba dibatasi, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mengubahnya menjadi kehidupan. Dengan adanya dibatasi seperti itu, penginjilan di media ini kan semakin tidak bisa dibatasi gitu, Pak. Semakin banyak orang yang bisa dengar Injil, semakin banyak orang yang bisa tahu bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain gitu, Pak. Betul, Pak Yusuf. Saya juga ngelihat jalan Tuhan ya. Ini channel seperti Pak Yusuf ini seperti gereja ya, gereja virtual yang tidak perlu IMB. Ya, tidak perlu izin kiri kanan tetangga ya. Luar biasa ini kalau kita bikin yang itu luar biasa, Pak. Ini cara Tuhan. Jadi maju terus Pak Yusuf, maju terus Pak Yusuf. Ya, saya doakan semoga channelnya ini menjadi jutaan, 10 juta. Amin. Karena dari 8 miliar penduduk dunia masa nggak bisa sih 100 juta gitu kan? Kan penduduk dunia 8 miliar nih. Nah, masa 100 juta subscribe nggak bisa gitu. Nah ini ujung tombaknya ini seperti Pak Saifuddin, Ibu Sarah ini ya inilah yang domba-domba dari kaum kedar, ya istilah tanda kutip murtadin ini betul-betul ujung tombak juga dipakai Tuhan akhir-akhir ini. Luar biasa ini cara-cara Tuhan ini. Ya, saya pun jadi semangat lagi gitu. Ya, puji Tuhan, Pak. Jadi tadinya udah melempem gitu ya. Banyak sekali yang dijamah, diberkati, diubahkan Tuhan. Sangat luar biasa, Pak. Kami sebagai hamba Tuhan
sangat kagum dengan cara Tuhan. Kami hanya bisa meneteskan air mata karena Tuhan Yesus punya kematian di kayu salib tidak sia-sia, Pak. Artinya betul. banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan gitu, Pak. Ya, haleluya. Ya. Puji Tuhan, Cukup Pak ya, Sugondo, terima kasih ya, Pak. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati Bu Sarah, Pak Saiful. Tuhan berkati Pak Ivan. Bertambah-tambah lagi. Terima kasih Pak Ivan. Ya. Oke, Pak, Tuhan berkati. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini mohon maaf yang belum bisa masuk karena Ibu Ayu kan punya anak bayi ya, masih anak kecil. Jadi kita juga harus pengertian karena beliau juga harus memberikan waktu yang cukup untuk mengurus anak yang masih kecil ya. Jadi yang belum bisa masuk, kami minta maaf, bukan kami pilih-pilih orang, enggak. Nanti kami akan kasih kesempatan di program selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang sudah hadir. Doa kami buat Anda semua tetap mengalami kebaikan Tuhan dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang diberkati dan ingin mendukung pelayanan Ibu Ayu yang luar biasa, silakan boleh disalurkan melalui rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi ya. Silakan didukunglah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang berada di garis depan untuk memenangkan jiwa, karena itu adalah proyek kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang kumpulkan kerajaan di surga, ya, kumpulkan harta di surga. Dan orang-orang yang tulus, komitmen, integritas, ya mari kita semua teman-teman saya ajak untuk mendukung beliau. Dan terima kasih kepada Bu Ayu, dan juga saya perlu sampaikan lagi bahwa yang berminat dengan buku karya daripada Ibu Ayu ya bisa ke telepon 0853 8827 0696. Saya ulangi ya, nomor WA ya, nomor WA 0853 8827 0696 ya, only chat. Ya, hanya untuk chat ya, tolong jangan menelpon ke situ karena Ibu Ayu punya anak kecil, jadi tidak bisa untuk menerima telepon secara ini ya, secara langsung. Nanti kalau misalnya lewat WA, nanti pasti akan ditanggapi, direspon dan akan dibalas ya. Bagi Anda yang membutuhkan, merindukan semakin diperkuat pertahanan iman, ya karya daripada Ibu Ayu itu bisa menjadi salah satu referensi buat umat Tuhan. Oke, terima kasih Bu Ayu atas kesediaannya yang sudah luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ya Ibu, terima kasih ya Bu. Kami berdoa Ibu luar biasa, semakin kuat dan semakin setia ya melayani Tuhan dan juga mendampingi Bapak Saifuddin Ibrahim. Ya, oke teman-teman, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.